Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Muhammad Hatta memastikan pihaknya bakal independen mengusut laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Diketahui, laporan itu dilaporkan oleh kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya, yang ada di ATAR. Kita bersifat independen dalam artian, siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam Poetik, tertera dalam tupoksinya etik di ATAR, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan, kata Hatta di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dalam laporan ini, ada kartu kader partai dari Trikarya, unsur Soksi, MKGR, Kosgoro membawa laporan dengan sejumlah bahan tentang dugaan pelanggaran dari Airlangga Hartarto. Tentu Dewan Etik seperti kantor polisi, menerima semua laporan, kita akan lihat dan kaji, sejauh mana kebenarannya, jelasnya. Namun, kata dia, ia mengharapkan semua kader melihat posisi Partai Golkar yang saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, menghadapi pemilu, menghadapi percapresan yang memerlukan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta, agar andai kata ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan ketua umum itu tidak dibawa ke ruang publik. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas tertentu, kita Dewan Etik tidak ada keberpihakan kemana-mana dan kita menjaga juga nahkoda partai untuk tidak nantinya sebelum sampai ke tujuan, perahu ini karam di tengah jalan, maka kita harus jaga itu. Jelasnya. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai, jika memang ada dua alat bukti paling tidak, untuk tidak akan kita akan kaji di dalamnya, sambungnya. Sebelumnya, kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar melaporkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Adapun laporan ini didaftarkan langsung oleh Koordinator Kelompok Pemerkasa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Lawrence Siburian. Dalam hal ini, Airlangga Hartarto dilaporkan dalam pelanggaran berat atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART Partai Golkar. Airlangga pun diminta untuk dijatuhkan sanksi etik. Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dilakukan, kata Lawrence. Dijelaskan Lawrence, pelanggaran yang dilakukan itu adalah Rapimnas Partai Golkar memutuskan Airlangga menjadi calon presiden RI dari Partai Golkar pada pemilu 2024 pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Jadi Pak Airlangga itu hanya satu yaitu diputuskan menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusannya Rapimnas, tetapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto, jelasnya. Rokok ya dia. Rokok Iya, rokok lagi. Rokok. Bagus nih kayaknya. Orang tak boleh. Bisa. Bukan sampai yang banyak. Ada yang 800 kayak gitu semua kayak gitu. Yang masih yang 2.000 juga. Mana juga yang 800. Saya dari mana? Ada masih semua. Ada. Ini di saya. Di. Oh. Pakein bapaknya? Iya. Pak izin Pak. Udah nyala ya? Aman sih Pak. Yang itu kacamata. Ya. Nah ini orang.
Gua nggak tahu apa nama namanya, nanti bilang Pak, tolong nama dan jabatan gitu ya. Selamat siang. Ya, Pak Loren. Pak, ajuan Pak. Ajuan lagi. Ajuan ya. Cukup? Cukup Pak. Ya. Ya. Jadi kami bisa dengar ya? Bisa. Kami dari tim pemerakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Pak Hatta, bahwa Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Erlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi Pak Erlangga itu hanya satu, yaitu diputuskan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas, tapi malah mendukung capres presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya. Persoalan dia mendukung dan melakukan koalisi tidak kami permasalahkan sama sekali. Yang kami persoalkan Pak Erlangga yang mengambil sikap seperti itu. Oleh karena itu kami anggap langkah tindakan yang dia tempuh tersebut adalah langkah pribadi, personal, tidak ada kaitan dan urusannya dengan Partai Golkar. Mengapa? Karena tidak pernah dia pertanggungjawabkan hasil Rapimnas yang mencalonkan dia untuk menjadi calon presiden, bahwa dia tidak laksanakan. Harusnya dia harus pertanggungjawabkan dulu di Rapimnas. Jadi karena keputusan Rapimnas, dia pertanggungjawabkan di Rapimnas, kemudian kita robah di sana. Mau mendukung siapa, mau berkoalisi kepada siapa. Tapi dia tidak lakukan. Sehingga langkah yang dia tempuh ini adalah langkah pribadi. Tidak ada kaitan dengan Partai Golkar. Kalaupun dia tanda tangan segala macam itu, tidak ada urusan, tidak ada kaitan. Jadi dia harus pertanggungjawabkan dulu dia punya sikap dan langkah. Dan dia juga, saya kira yang paling penting adalah pelanggaran berat terhadap konstitusi. Kalau dia katakan bahwa dia lakukan itu berdasarkan hasil keputusan Rakernas tanggal 23 Juni yang lalu, itu juga sebuah penyalahgunaan wewenang. Ya, karena menurut pasal 39 ayat 5A anggaran dasar Partai Golkar, Rakernas itu fungsinya adalah menyusun atau mengevaluasi program kerja hasil Munas, tidak mengambil keputusan politik. Keputusan politik itu hanya diambil oleh Munas, Munaslup dan atau Rapimnas, itu saja. Jadi itu yang kami laporkan, dan kesempatan ini kami minta untuk Dewan Etik memproses, dan kebetulan Ketua Dewan Etik mungkin sudah sih. Ketua Dewan Etik sudah ada, bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana selanjutnya laporan kami tersebut. Dia proses secepat-cepatnya. Kami minta dalam tempo 7 hari, dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan Saudara Erlangga, dan karena rekomendasi memberhentikan, maka jalan selanjutnya apabila dia telah diberhentikan yaitu melakukan musyawarah nasional luar biasa.
Terima kasih. Apa yang bisa dibantu? Iya. Hasil dari pertemuan tadi Pak ada Ini posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya yang ada di ADART. Memang kita bersifat independen dan partai. Siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam PO etik, tertera di dalam tupoksinya etik di ADART, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan. Dalam kaitan itu, ada kader-kader partai dari Nikarya, unsur Soksi, unsur MPDR, unsur Guru, punya NPAG, membawa laporan jumlah bahan tentang dugaan adanya pelanggaran etik dari Ketua Umum. Tentu Dewan Etik seperti kayak kantor polisi akan menerima semua laporan. Kita akan lihat dan kaji sejauh mana kebenarannya. Namun kita berharap bahwa kader partai melihat posisi partai saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, hadapi pemilu, hadapi pencapresan yang ada suasana kompak. Dalam konteks itu kita agar kata ada pasal ada kemungkinan itu tidak dibawa ke partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas itu. Kita Dewan Etik tidak akan ada keberpihakan kemana-mana, kita menjaga juga nakoda partai untuk menjaga nantinya sebelum sampai ke tujuan perahu ini bisa karam di tengah jalan. Jadi kita harus jaga itu. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai jika memang ada dua alat bukti paling tidak untuk kita akan kaji. Ya, itu kira-kira pertanyaan. Kalau ada publik menilai bahwa di internal Partai Golkar terjadi konflik, saya kira kalau konflik internal partai itu hampir semua partai yang punya konflik. Ya kan? Makin besar partai itu, makin demokratis dia, maka tentu akan ada perbedaan-perbedaan di dalam. Saya kira itu hal yang wajar saja. ya, Pak, ini kan tadi Bapak juga bilang ini menjelang pesta besar demokrasi pemilu 2024. Apakah internal Golkar juga tidak khawatir mengenai elektabilitas kalau ada konflik-konflik ini di publik, Pak? Khawatir nggak mengenai suara dukungan masyarakat? Tentu saja kita khawatir, ya kan? Bahwa kepanjangan tangan kita untuk mengurus desa, mengurus kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, seluruhnya saat ini siaga bekerja, berjalan bergerak. Namun jika di atas ini ada hal-hal yang masih ada prinsip tidak terpecahkan, itu harus dipecahkan, jangan memberikan beban akhirnya kepada nakoda-nakoda prajurit politik kita yang ada di lapangan. Nah, ini harus selesai. Kita berharap agar elektabilitas partai itu dapat bisa terjaga. Kami yakin, kami tidak akan pecahkan survei, tetapi kenyataannya Golkar sebagai partai yang tertua, pakai kapal induk, dia sudah menjadikan partai menjadi Gerindra, menjadi Nasdem, Demokrat, Hanura, tapi kapal induk ini kan masih tetap ada. Dan kita berharap nanti prajurit-prajurit yang tadi berpencaran itu akan kembali lagi ke partai. Dan itu jika memang ini marwah partai, marwah ketua umum itu dapat dijaga dengan baik. Dan kalau ada masalah, itu Dewan Etik di sini akan mencoba mengklarifikasikan. Kita akan klarifikasikan indikator yang ada di Dewan Etik. Jadi kita akan proses dalam artian sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, cukup jelas ya. Dan pengaduan diminta 7 hari sudah ada jawaban. Kita nggak terikat, kita tidak mau ada deadline yang diberikan ke Dewan Etik. Ya, diminta 2 hari saja. Pak, Kita akan jelas. Pak, kalau misalnya Pak Erlangga terbukti melakukan kesalahan, kira-kira sanksi apa yang diberikan dari Dewan Etik Golkar? PO etik itu sudah mengatur ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Ini tidak berlaku kepada, ini berlaku pada siapapun,
termasuk pada diri saya. Kalau memang itu, kalau menurut saya memimpin Dewan Etik saat ini, kita lihat saja tupoksinya ada di ADART. Jadi kita tidak mengandai-andai. Yang jelas bahwa kita tidak mau persoalan yang ada di internal partai ini menyebar seolah-olah ada sesuatu yang kejadian yang tidak benar. Tetapi bahwa tentu saja buat apa Dewan Etik didirikan kalau upaya membuat Golkar menjadi Golkar bersih, Golkar yang berkualitas, kemudian kader-kader partai yang dapat dipertanggungjawabkan, ada generasi ke depan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini clear ya. Jadi saya juga agak sedikit surprise mengajak wartawan ini, ya, supaya jelas bahwa kita tidak menutup-nutupi ada organisasi sebagai kader-kader partai senior, siapapun yang membawa persoalan dengan dua alat bukti harus kita beri. Saya kira sekarang. Jadi alat bukti yang diserahkan apa aja, Pak? Ada, tapi kami nggak bisa membawa. Karena itu kan sebagai bagian dari pulahta kita kan. Artinya ada. Nanti kita akan coba klarifikasikan juga dengan ketua umum. Gitu, kan? Tadi disebut Pak Erlangga tadi melakukan pelanggaran juga. Ya, orang kalau menuduh kan boleh-boleh saja. Rasanya kan kita lihat kenyataannya. Gitu. Ya, jadi kita tidak bisa berandai-andai terhadap materi-materi mereka yang membuat laporan. Kita membuka diri, tidak boleh kita menutup diri jika ada memang kader partai atau warga kader partai, apalagi itu senior partai mewakili jumlah besar yang menyampaikan keluhannya tentang sesuatu ini, kita terbuka saja. Selama ini yang bisa kita damaikan, kita bisa kasih pengertian, kita nasihati, tidak sampai kita melakukan upaya untuk sidang pelanggaran etik, sehingga kita harus merekomendasikan. Nah, kalau rekomendasi Dewan Etik tidak ditindaklanjuti oleh DPP juga, DPP salah. Nah, itu kan sudah merupakan klarifikasi dari masa lembaga yang diamanatkan oleh mudah. Ya, paham ya? Oke, udah cukup ya? Ya, mau Jumat nih? Iya, Pak. Ya, kan? Oke, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patung, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra-putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan, dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa
hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan, kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Gerindra, sekaligus insya Allah Presiden 2024. Amin. Yang saya banggakan sahabat saya, sahabat senior, bersama-sama alumni ITM, Pak Erlangga Hartarto. Ini yang penting sama-sama UGM dengan Pak Jokowi, itu yang penting. Pak Erlangga sahabat dekat sekaligus senior, menteri. Yang saya banggakan, saya cintai, saudara saya, sudah berpuluh tahun bersaudara, berdiskusi, baru kali ini berkoalisi. Sahabat saya Pak Zulkifli Hasan. Semoga koalisi ini membawa kemajuan Indonesia lebih cepat di masa yang akan datang. Dulu waktu kecil, Muhammadiyah dan NU itu musuhannya minta ampun. Waktu kecil. Waktu saya dewasa, mulai ada diskusi tentang jumlah rakaat dalam melaksanakan tarawih. Berdiskusi sampai tengah malam, ujungnya dua-duanya tidak pernah tarawih. Moga-moga koalisi ini membawa kemajuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang. Teman-teman dari seluruh partai yang saya muliakan, tentu tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan kecuali selamat datang, ahlan wa sahlan, bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Pak Prabowo punya 2 hal, satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang panjang. Insya Allah ini wujud dari kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih beradab dan maju. Tentu sebagai biasa kayak rumah tangga itu, kalau ada saudara baru itu deg-degan. Deg-degan itu happy sama saya, happy, sangat bahagia. Tentu ini menjadikan kekuatan kita semakin baik. Moga-moga kebahagiaan ini campur deg-degan ini akan terus berjalan sampai akhir zaman. Amin. Tidak ada gangguan apapun. Kalau ada perbedaan pandangan diselesaikan dengan musyawarah sebaik-baiknya. Terima kasih bersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan penandatanganan kerjasama politik antara Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Hai, di sini apa gimana? Stay di sini apa mau gitu? Doorstop. Hah? Doorstop. Doorstop kan? Tanda Mohon tangan. rekan-rekan media dari tempatnya masing-masing. Kan dia bisa pakai.
Kerjasama partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Bang, yang pakai baju. Bang, yang pakai baju, Bang. Nunduk, Bang. Bang. Bang, ya. Oke. Siap. Terima kasih kepada Bapak pimpinan partai. Selanjutnya kami mohon. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, kepada Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami sekaligus penyerahan dukungan dari Partai Amanat Nasional. Untuk itu kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan, dipersilakan. Kependekan pelanggaran tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang saya hormati, Gus Muhaimin Iskandar, sahabat saya lihat Gus Muhaimin senyum gembira, kami sangat gembira. Pak Erlangga, kami hari-hari berdiskusi Pak. Alhamdulillah hari ini yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepadanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qurbi adkhilni wa sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi wajali minka sultanan nasir. Melalui pertimbangan yang matang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi apa yang telah kita sepakati dan kita putuskan pagi ini. Kenapa Partai Amanat Nasional mengambil keputusan ini, saudara? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Sekali lagi saya gembira karena Caimin kelihatan wajahnya berbinar-binar. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan. Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Muhammad Hatta memastikan pihaknya bakal independen mengusut laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Diketahui, laporan itu dilaporkan oleh kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya, yang ada di ATAR. Kita bersifat independen dalam artian, siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam poetik, tertera dalam tupoksinya etik di ATAR, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan, kata Hatta di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dalam laporan ini,
Ada kartu kader partai dari Trikarya, Unsur Soksi, MKGR, Kosgoro membawa laporan dengan sejumlah bahan tentang dugaan pelanggaran dari Airlangga Hartarto. Tentu Dewan Etik seperti kantor polisi, menerima semua laporan, kita akan lihat dan kaji, sejauh mana kebenarannya, jelasnya. Namun, kata dia, ia mengharapkan semua kader melihat posisi Partai Golkar yang saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, menghadapi pemilu, menghadapi percapresan yang memerlukan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta, agar andai kata ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ketua Umum itu tidak dibawa ke ruang publik. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas tertentu, kita Dewan Etik tidak ada keberpihakan kemana-mana dan kita menjaga juga nahkoda partai untuk tidak nantinya sebelum sampai ke tujuan, perahu ini karam di tengah jalan, maka kita harus jaga itu, jelasnya. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai, jika memang ada dua alat bukti paling tidak, untuk tidak kita akan kaji di dalamnya, sambungnya. Sebelumnya, Kelompok Pemerkasa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar melaporkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Adapun laporan ini didaftarkan langsung oleh Koordinator Kelompok Pemerkasa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Lawrence Siburian. Dalam hal ini, Airlangga Hartarto dilaporkan dalam pelanggaran berat atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART Partai Golkar. Airlangga pun diminta untuk dijatuhkan sanksi etik. Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dilakukan, kata Lawrence. Dijelaskan Lawrence, pelanggaran yang dilakukan itu adalah Rapimnas Partai Golkar memutuskan Airlangga menjadi calon presiden RI dari Partai Golkar pada pemilu 2024 pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Jadi Pak Airlangga itu hanya satu yaitu diputuskan menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusannya Rapimnas, tetapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Jelasnya. Rokok ya dia. Rokok Dia rokok lagi. Rokok. Bagus nih kayaknya. Orang tak bisa ini. Bisa sendiri kan. Dia bukan satu yang menyahai kita. Dan 800 pakai YouTube semua kita kayak itu. Kelas yang 200 berapa? Mana juga? Yang 400. Dari mana? Ada nasi semua. Ada. Ini bisa ya? Nih. Oh, pakein bapaknya? Iya. Pak izin Pak. Udah nyala ya? Aman sih Pak. Yang itu Kacamata. ya. Nah ini orang. Gue nggak apa nama kakaknya, tapi tanpa kalau nama dan jabatan gitu ya. Selamat siang. Siap, Pak Loren. Pak, ajuan Pak. Ajuan lagi. Ajuan ya. Cukup? Cukup Pak. Ya. Ya. Jadi kami bisa dengar ya? Bisa. Kami dari tim Pemerkasa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar Pak Hatta, bahwa Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi, yaitu
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Erlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi Pak Erlangga itu hanya satu, yaitu diputuskan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas, tapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya. Persoalan dia mendukung dan melakukan koalisi tidak kami permasalahkan sama sekali. Yang kami persoalkan Pak Erlangga yang mengambil sikap seperti itu. Oleh karena itu kami anggap langkah tindakan yang dia tempuh tersebut adalah langkah pribadi, personal, tidak ada kaitan dan urusannya dengan Partai Golkar. Mengapa? Karena tidak pernah dia bertanggungjawabkan hasil Rapimnas yang mencalonkan dia untuk menjadi calon presiden, bahwa dia tidak laksanakan. Harusnya dia harus bertanggungjawabkan dulu di Rapimnas. Jadi karena keputusan Rapimnas, dia bertanggungjawabkan di Rapimnas, kemudian kita robah di sana. Mau mendukung siapa, mau berkoalisi kepada siapa. Tapi dia tidak lakukan. Sehingga langkah yang dia tempuh ini adalah langkah pribadi. Tidak ada kaitan dengan Partai Golkar. Kalaupun dia tanda tangan segala macam itu, tidak ada urusan, tidak ada kaitan. Jadi dia harus bertanggungjawabkan dulu dia punya sikap dan langkah. Dan dia juga, saya kira yang paling penting adalah pelanggaran berat terhadap konstitusi. Kalau dia katakan bahwa dia lakukan itu berdasarkan hasil keputusan Rakernas tanggal 23 Juni yang lalu, itu juga sebuah penyalahgunaan wewenang. Ya, karena menurut pasal 39 ayat 5A anggaran dasar Partai Golkar, Rakernas itu fungsinya adalah menyusun atau mengevaluasi program kerja hasil Munas, tidak mengambil keputusan politik. Keputusan politik itu hanya diambil oleh Munas, Munaslup, dan atau Rapimnas, itu saja. Jadi itu yang kami laporkan, dan kesempatan ini kami minta untuk Dewan Etik memproses ini, dan kebetulan Ketua Dewan Etik mungkin sudah ada sih. Ketua Dewan Etik sudah ada, bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana selanjutnya laporan kami tersebut untuk dia proses secepat-cepatnya. Kami minta dalam tempo 7 hari, dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan Saudara Erlangga, dan karena rekomendasi memberhentikan, maka jalan selanjutnya apabila dia telah diberhentikan yaitu melakukan musyawarah nasional luar biasa. Terima kasih. Apa yang bisa dibantu? Iyalah hasil dari pertemuan tadi Pak, ada ini posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya yang ada di ADART. Memang kita bersifat independen dan parsial. Siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam PO etik, tertera di dalam tupoksinya etik di ADART, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan. Dalam kaitan itu, ada kader-kader partai dari Nikarya, unsur Soksi, unsur MPDR, unsur Kuskuru, punya NPAG, membawa laporan jumlah bahan
tentang dugaan adanya pelanggaran etik dari ketua umum, tentu Dewan Etik seperti kayak kantor polisi kan menerima semua laporan. Kita akan lihat dan kaji sejauh mana kebenarannya. Namun kita berharap bahwa kader partai melihat posisi partai saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, hadapi pemilu, hadapi pencapresan yang ada suasana kompak. Dan konteks itu kita agar kata ada pasal ada kemungkinan itu tidak dibawa keluar. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas untuk kita Dewan Etik tidak akan ada keberpihakan kemana-mana. Kita menjaga juga nakoda partai untuk menjaga nantinya sebelum sampai ke tujuan perahu ini bisa karam di tengah jalan. Jadi kita harus jaga itu. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai jika memang ada dua alat bukti paling tidak untuk kita akan kaji. Ya, jadi kira-kira pertanyaan. Kalau ada publik menilai bahwa di internal Partai Golkar terjadi konflik, saya kira kalau konflik di internal partai itu hampir semua partai yang punya konflik. Ya kan? Makin besar partai itu, makin demokratis dia, maka tentu akan ada perbedaan-perbedaan di dalam. Saya kira itu hal yang wajar saja. Ya. Pak, ini kan tadi Bapak juga bilang ini menjelang pesta besar demokrasi pemilu 2024. Apakah internal Golkar juga tidak khawatir mengenai elektabilitas kalau ada konflik-konflik seperti ini di publik, Pak? Khawatir nggak mengenai suara dukungan masyarakat? Tentu saja kita khawatir, ya kan? Bahwa kepanjangan tangan kita untuk mengurus desa, mengurus kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, seluruhnya saat ini siaga bekerja. Berjalan bergerak. Namun jika di atas ini ada hal-hal yang dianggap prinsip tidak terpecahkan, itu harus dipecahkan, jangan memberikan beban akhirnya kepada sahabat-sahabat prajurit kita yang ada di lapangan. Nah, ini harus selesai. Kita perlu berharap agar elektabilitas partai itu dapat bisa terjaga. Kami yakin kami tidak akan bisa pecahan selesai, tetapi kenyataannya Golkar sebagai partai yang tertua, pakai apa induk dia sudah menjadikan partai menjadi Gerindra, menjadi Nasdem, Demokrat, Hanura, tapi kapal induk ini kan masih tetap ada. Dan kita berharap nanti prajurit-prajurit yang tadi berpencaran itu akan kembali lagi ke kapal induk. Dan itu jika memang ini marwah partai, marwah ketua umum itu dapat dijaga dengan baik. Dan kalau ada masalah, itu Dewan Etik di sini akan mencoba mengklarifikasikan. Kita akan klarifikasikan indikator yang ada di Dewan Etik. Jadi kita akan proses dalam artian sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, cukup jelas ya. Dan pengaduan diminta 7 hari sudah ada jawaban. Kita nggak terikat, kita tidak mau ada deadline yang diberikan ke Dewan Etik. Ya, kita 2 hari saja. Kita akan jelaskan. Pak, kalau misalnya Pak Erlangga terbukti melakukan kesalahan, kira-kira sanksi apa yang diberikan dari Dewan Etik Golkar? Dewan Etik itu sudah mengatur. Ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Ini tidak berlaku kepada, ini berlaku pada siapapun. Termasuk pada diri saya. Kalau memang itu, kalau saya memimpin Dewan Etik saat ini. Kita lihat saja tupoksinya ada di ADART. Jadi kita tidak mengandai-andai. Yang jelas bahwa kita tidak mau persoalan yang ada di internal partai ini menyebar seolah-olah ada sesuatu yang kejadian yang tidak benar. Tapi bahwa tentu saja buat apa Dewan Etik didirikan dalam upaya membuat Golkar menjadi Golkar bersih, Golkar yang berkualitas, kemudian kader-kader partai yang dapat dipertanggungjawabkan, ada generasi ke depan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kira itu. Jadi ini clear ya. Jadi saya juga agak sedikit surprise mengajak wartawan ini, kan supaya jelas bahwa kita tidak menutup-nutupi ada organisasi sebagai apa namanya kader-kader partai senior, siapapun yang membawa persoalan dengan 2 alat bukti harus kita terima. Saya kira sekarang jadi alat bukti yang diserahkan apa aja, Pak? Ada, tapi kami nggak bisa membawa. Karena itu kan sebagai bagian dari pulah kita kan.
artinya ada. Nanti kita akan coba klarifikasikan juga dengan ketua umum. Gitu kan? Tadi disebut Pak Erlangga tadi melakukan pelanggaran berat. Ya, orang kalau menuduh kan boleh-boleh saja. Nah, kan kita lihat kenyataannya. Gitu. Ya, jadi tidak bisa berandai-andai terhadap materi-materi mereka yang membuat apa. Kita membuka diri, tidak boleh kita menutup diri jika ada memang kader partai atau warga kader partai, apalagi itu senior partai yang mewakili juga besar, yang mau menyampaikan keluhannya tentang sesuatu ini kita terbuka saja. Selama ini yang bisa kita damaikan, kita bisa kasih pengertian, kita nasihati, tidak sampai kita melakukan upaya untuk sidang pelanggaran etik, sehingga kita harus merekomendasikan. Tapi kalau rekomendasi Dewan Etik tidak ditindaklanjuti oleh DPP juga, DPP salah. Nah, itu sudah merupakan klarifikasi dari masa lembaga yang diamanatkan oleh Munas. Ya, paham ya? Oke, udah cukup ya? Ya, mau Jumat nih? Iya, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patuh, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan, dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan, kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Gerindra
sekaligus insya Allah Presiden 2024. Amin. Ya, saya banggakan sahabat saya, sahabat senior, bersama-sama alumni IPM, Pak Erlangga Hartarto. Ini yang penting sama-sama UGM dengan Pak Jokowi itu yang penting. Pak Erlangga sahabat dekat sekaligus senior, menteri. Yang saya banggakan, saya cintai, saudara saya sudah berpuluh tahun bersaudara, berdiskusi, baru kali ini berkoalisi. Sahabat saya Pak Zulkifli Hasan. Semoga koalisi ini membawa kemajuan Indonesia lebih cepat di masa yang akan datang. Dulu waktu kecil, Muhammadiyah dan NU itu musuhannya minta ampun. Waktu kecil. Waktu saya dewasa, mulai ada diskusi tentang jumlah rakaat dalam melaksanakan tarawih. Berdiskusi sampai tengah malam, ujungnya dua-duanya tidak pernah tarawih. Moga-moga koalisi ini membawa kemajuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang. Teman-teman dari seluruh partai yang saya muliakan, tentu tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan kecuali selamat datang, ahlan wa sahlan, bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Pak Prabowo punya dua hal, satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang panjang. Insya Allah ini wujud dari kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih beradab dan maju. Tentu sebagai biasa kayak rumah tangga itu kalau ada saudara baru itu deg-degan. Deg-degan itu happy sama saya, happy, sangat bahagia. Tentu ini menjadikan kekuatan kita semakin baik. Moga-moga kebahagiaan ini campur deg-degan ini akan terus berjalan sampai akhir zaman. Amin. Tidak ada gangguan apapun. Kalau ada perbedaan pandangan diselesaikan dengan musyawarah sebaik-baiknya. Terima kasih atas bersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan penandatanganan kerjasama politik antara Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Hai, di sini apa gimana? Stay di sini apa mau maju? Doorstop. Hah? Doorstop. Doorstop kan? Dimohon rekan-rekan media dari tempatnya masing-masing. Pak, kasih tunjuk, Pak. Kerjasama partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Bang, yang pakai baju. Bang, yang pakai baju, Bang. Nunduk, Bang. Bang. Bang, ya. Oke. Siap. Terima kasih kepada Bapak pimpinan partai.
Selanjutnya kami mohon sambutan dari Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya kepada Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami sekaligus penyerahan dukungan dari Partai Amanat Nasional. Untuk itu kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan dipersilakan. Kependekan Bapak Erlangga di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang saya hormati, Gus Muhaimin Iskandar, sahabat saya lihat Gus Muhaimin senyum gembira, kami sangat gembira. Pak Erlangga, kami hari-hari berdiskusi Pak. Alhamdulillah hari ini yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepadanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qurbi adkhilni wa sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi wajali minka sultanan kasir. Melalui pertimbangan yang matang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi apa yang telah kita sepakati dan kita putuskan pagi ini. Kenapa Partai Amanat Nasional mengambil keputusan itu, saudara? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Sekali lagi saya gembira karena Caimin kelihatan wajahnya berbina-bina. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan. Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Muhammad Hatta memastikan pihaknya bakal independen mengusut laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Diketahui, laporan itu dilaporkan oleh kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya, yang ada di ATAR. Kita bersifat independen dalam artian, siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam poetik, tertera dalam tupoksinya etik di ATAR, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan, kata Hatta di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dalam laporan ini, ada kartu kader partai dari Trikarya, unsur Soksi, MKGR, Kosgoro membawa laporan dengan sejumlah bahan tentang dugaan pelanggaran dari Airlangga Hartarto. Tentu Dewan Etik seperti kantor polisi, menerima semua laporan, kita akan lihat dan kaji, sejauh mana kebenarannya, jelasnya. Namun, kata dia, ia mengharapkan semua kader melihat posisi Partai Golkar yang saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, menghadapi pemilu, menghadapi percapresan yang memerlukan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta, agar andai kata ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan ketua umum itu tidak dibawa ke ruang publik. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas tertentu,
Kita Dewan Etik tidak ada keberpihakan kemana-mana dan kita menjaga juga nahkoda partai untuk tidak nantinya sebelum sampai ke tujuan, perahu ini karam di tengah jalan, maka kita harus jaga itu, jelasnya. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai, jika memang ada 2 alat bukti paling tidak, untuk tidak kita akan kaji di dalamnya, sambungnya. Sebelumnya, kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar melaporkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Adapun laporan ini didaftarkan langsung oleh Koordinator Kelompok Pemerkasa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Lawrence Siburian. Dalam hal ini, Airlangga Hartarto dilaporkan dalam pelanggaran berat atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART Partai Golkar. Airlangga pun diminta untuk dijatuhkan sanksi etik. Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dilakukan, kata Lawrence. Dijelaskan Lawrence, pelanggaran yang dilakukan itu adalah Rapimnas Partai Golkar memutuskan Airlangga menjadi calon presiden RI dari Partai Golkar pada pemilu 2024 pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Jadi Pak Airlangga itu hanya satu yaitu diputuskan menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusannya Rapimnas, tetapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Jelasnya. Rokok ya, rokok lagi. Rokok. Bagus nih kayaknya. Orang kan bisa pakai YouTube semua itu kayak itu mas yang 2 triliun juga mana juga yang maksudnya dari mana ada listrik semua ada ini bisa ya di oh pakein bapaknya iya Pak izin Pak udah nyala ya aman sih Pak yang itu kacamata ya nah ini orang gua nggak tahu apa nama namanya itu apa cuma nama dan jabatan gitu ya Selamat siang. Ya, Pak Loren. Pak Ajuan, Pak. Ajuan lagi. Ajuan ya. Cukup? Cukup, Pak. Ya. Ya. Jadi kami bisa dengar ya? Bisa. Kami dari tim pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar Pak Hatta bahwa Pak Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Airlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi Pak Airlangga itu hanya satu, yaitu
diputuskan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas, tapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya. Persoalan dia mendukung dan melakukan koalisi tidak kami permasalahkan sama sekali. Yang kami persoalkan Pak Erlangga yang mengambil sikap seperti itu. Oleh karena itu kami anggap langkah tindakan yang dia tempuh tersebut adalah langkah pribadi, personal, tidak ada kaitan dan urusannya dengan Partai Golkar. Mengapa? Karena tidak pernah dia pertanggungjawabkan hasil Rapimnas yang mencalonkan dia untuk menjadi calon presiden, bahwa dia tidak laksanakan. Harusnya dia harus pertanggungjawabkan dulu di Rapimnas. Jadi karena keputusan Rapimnas, dia pertanggungjawabkan di Rapimnas, kemudian kita robah di sana. Mau mendukung siapa, mau berkoalisi kepada siapa. Tapi dia tidak lakukan. Sehingga langkah yang dia tempuh ini adalah langkah pribadi. Tidak ada kaitan dengan Partai Golkar. Kalaupun dia tanda tangan segala macam itu, tidak ada urusan, tidak ada kaitan. Jadi dia harus bertanggungjawabkan dulu dia punya sikap dan langkah. Dan dia juga, saya kira yang paling penting adalah pelanggaran berat terhadap konstitusi. Kalau dia katakan bahwa dia lakukan itu berdasarkan hasil keputusan Rakernas tanggal 23 Juni yang lalu, itu juga sebuah penyalahgunaan wewenang. Ya, karena menurut pasal 39 ayat 5A Anggaran Dasar Partai Golkar, Rakernas itu fungsinya adalah menyusun atau mengevaluasi program kerja hasil Munas, tidak mengambil keputusan politik. Keputusan politik itu hanya diambil oleh Munas, Munaslup, dan atau Rapimnas, itu saja. Jadi itu yang kami laporkan, dan kesempatan ini kami minta untuk Dewan Etik memproses, dan kebetulan Ketua Dewan Etik mungkin sudah ada sih. Ketua Dewan Etik sudah ada, bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana selanjutnya laporan kami tersebut untuk dia proses secepat-cepatnya. Kami minta dalam tempo 7 hari, dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan Saudara Erlangga, dan karena rekomendasi memberhentikan, maka jalan selanjutnya apabila dia telah diberhentikan yaitu melakukan musyawarah nasional luar biasa. Terima kasih. Apa yang bisa dibantu? Iyalah. Hasil dari pertemuan tadi Pak, ada ini posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya yang ada di ADART. Memang kita bersifat berindependensi dalam artian siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam PO etik, tertera di dalam tupoksinya etik di ADART, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan. Dalam kaitan itu, ada kader-kader partai dari Dikarya, unsur Soksi, unsur MPDR, unsur Kuskuro, punya NPAG, membawa laporan jumlah bahan tentang dugaan adanya pelanggaran etik dari Ketua Umum. Tentu Dewan Etik seperti kayak kantor polisi kan menerima semua laporan. Kita akan lihat dan kaji sejauh mana kebenarannya. Namun kita berharap bahwa kader partai melihat posisi partai saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, hadapi pemilu, hadapi pencapresan yang ada suasana kompak. Dalam konteks itu kita agar andainya tak ada pasal ada kemungkinan untuk tidak dibawa ke partai sudah mempunyai
berpihakan kemana-mana, kalau kita menjaga juga nakoda partai untuk tidak nantinya sebelum sampai ke tujuan perahu ini bisa karam di tengah jalan. Jadi kita harus jaga itu. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai jika memang ada 2 alat bukti paling tidak untuk kita akan kaji. Ya, itu kira-kira pertanyaan. Pak, kalau ada publik menilai bahwa di internal Partai Golkar terjadi konflik, saya kira kalau konflik internal partai itu hampir semua partai yang punya konflik. Ya kan? Makin besar partai itu, makin demokratis dia, maka tentu akan ada perbedaan-perbedaan di dalam. Saya kira itu hal yang wajar saja. Ya. Pak, ini kan tadi Bapak juga bilang ini menjelang pesta besar demokrasi pemilu 2024. Apakah internal Golkar juga tidak khawatir mengenai elektabilitas kalau ada konflik-konflik seperti ini di publik, Pak? Khawatir nggak mengenai suara dukungan masyarakat? Tentu saja kita khawatir, ya kan? Bahwa kepanjangan tangan kita untuk mengurus desa, mengurus kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, seluruhnya saat ini siaga bekerja, berjalan bergerak. Namun jika di atas ini ada hal-hal yang mesti ada prinsip tidak terpecahkan, itu harus dipecahkan, jangan memberikan beban akhirnya kepada nakoda-nakoda prajurit kita yang ada di lapangan. Nah, ini harus selesai. Kita perlu berharap agar elektabilitas partai itu dapat bisa terjaga. Kami yakin, kami tidak kami dapat survei, tetapi kenyataannya Golkar sebagai partai yang tertua, makanya apa induk dia sudah menjadikan partai menjadi Gerindra, menjadi Nasdem, Demokrat, Hanura, tapi kapal induk ini kan masih tetap ada. Dan kita berharap nanti prajurit-prajurit yang tadi berpencaran itu akan kembali lagi ke partai. Dan itu jika memang ini marwah partai, marwah ketua umum itu dapat dijaga dengan baik. Jadi kalau ada masalah, itu Dewan Revisi akan mencoba mengklarifikasikan. Kita akan klarifikasikan indikator yang ada di Partai. Jadi kita akan proses dalam artian sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, cukup jelas ya. Dan pengaduan diminta 7 hari sudah ada jawaban. Kita nggak terikat, kita tidak mau ada deadline yang diberikan ke Dewan. Ya, diminta 2 hari saja. Pak, kita akan jelas. Pak, kalau misalnya Pak Erlangga terbukti melakukan kesalahan, kira-kira sanksi apa yang diberikan dari Dewan Etik Golkar? Dewan Etik itu sudah mengatur. Ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Ini tidak berlaku kepada, ini berlaku pada siapapun, termasuk pada diri saya. Kalau memang itu, kalau saya memimpin Dewan Etik saat ini, kita lihat saja tupoksinya ada di ADART. Jadi kita tidak mengandai-andai. Yang jelas bahwa kita tidak mau persoalan yang ada di internal partai ini menyebar seolah-olah ada sesuatu yang kejadian yang tidak benar. Tetapi bahwa tentu saja buat apa Dewan Etik didirikan kalau upaya membuat Golkar menjadi Golkar bersih, Golkar yang berkualitas, kemudian kader-kader partai yang dapat dipertanggungjawabkan, ada generasi ke depan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kira itu. Jadi ini clear ya. Jadi saya juga agak sedikit surprise banyak wartawan ini, ya, supaya jelas bahwa kita tidak menutup-nutupi ada organisasi sebagai apa namanya kader-kader partai senior, siapapun yang membawa persoalan dengan 2 alat bukti harus kita terima. Saya kira sekarang. Jadi alat bukti yang diserahkan apa aja, Pak? Ada, tapi kami nggak bisa membawa. Nah, itu kan sebagai bagian dari pulahta kita kan. Artinya ada. Nanti kita akan coba klarifikasikan juga dengan ketua umum. Gitu, kan? Tadi disebut Pak Erlangga tadi melakukan pelanggaran berat. Ya, orang kalau menuduh kan boleh-boleh saja. Rasanya kan kita lihat kenyataannya. Ya, jadi tidak bisa berandai-andai terhadap materi-materi mereka yang membuat apa. Kita membuka diri, tidak boleh kita menutup diri jika ada memang kader partai atau warga kader partai, apalagi itu senior partai mewakili juga besar yang mau menyampaikan keluhannya tentang sesuatu ini, kita terbuka saja. Selama ini yang bisa kita damaikan, kita bisa kasih pengertian, kita nasihati, tidak sampai kita melakukan upaya untuk sidang pelanggaran etik sehingga kita harus merekomendasikan. Kan kalau rekomendasi Dewan Etik
tidak ditindaklanjuti oleh DPP juga, DPP salah. Nah, itu kan sudah merupakan klarifikasi dari masa lembaga yang diamanatkan oleh Munas. Ya, paham ya? Oke, udah cukup ya? Ya, Jumat nih. Iya, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patung, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra-putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan, dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan, kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Gerindra, sekaligus insya Allah Presiden 2024. Amin. Yang saya banggakan sahabat saya, sahabat senior, bersama-sama alumni IPN, Pak Erlangga Hartarto. Ini yang penting sama-sama UGM dengan Pak Jokowi, itu yang penting. Pak Erlangga sahabat dekat sekaligus senior, menteri. Yang saya banggakan, saya cintai, saudara saya, sudah berpuluh-puluh tahun bersaudara, berdiskusi, baru kali ini berkoalisi. Sahabat saya Pak Zulkifli Hasan, moga-moga koalisi ini membawa
kemajuan Indonesia lebih cepat di masa yang akan datang. Dulu waktu kecil, Muhammadiyah dan NU itu musuhannya minta ampun. Waktu kecil. Waktu saya dewasa, mulai ada diskusi tentang jumlah rakaat dalam melaksanakan tarawih. Berdiskusi sampai tengah malam, ujungnya dua-duanya tidak pernah tarawih. Moga-moga koalisi ini membawa kemajuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang. Teman-teman dari seluruh partai yang saya muliakan, tentu tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan kecuali selamat datang, ahlan wa sahlan, bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Pak Prabowo punya dua hal, satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang panjang. Insya Allah ini wujud dari kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih beradab dan maju. Tentu sebagai biasa kayak rumah tangga itu kalau ada saudara baru itu deg-degan. Deg-degan itu happy sama sekali, happy, sangat bahagia. Tentu ini menjadikan kekuatan kita semakin baik. Moga-moga kebahagiaan ini dicampur deg-degan ini akan terus berjalan sampai akhir zaman. Amin. Tidak ada gangguan apapun. Kalau ada perbedaan pandangan diselesaikan dengan musyawarah sebaik-baiknya. Terima kasih atas bersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan penandatanganan kerjasama politik antara Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Hai, di sini apa gimana? Stay di sini apa mau gitu? Doorstop. Hah? Doorstop. Doorstop kan? Tanda Mohon tangan. rekan-rekan media dari tempatnya masing-masing. Kan dia bisa pakai Pak, kasih tunjuk, Pak. Kerjasama partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Bang, yang pakai baju. Bang, yang pakai baju, Bang. Nunduk, Bang. Bang. Bang, ya. Oke. Siap, terima kasih kepada Bapak pimpinan partai. Selanjutnya kami mohon Selanjutnya kami mohon sambutan dari Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya kepada Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami sekaligus penyerahan dukungan dari Partai Amanat Nasional. Untuk itu kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan dipersilakan. Kependekan upaya pelanggaran di
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang saya hormati, Gus Muhaimin Iskandar, sahabat saya lihat Gus Muhaimin senyum, gembira, kami sangat gembira. Pak Erlangga, kami hari-hari berdiskusi Pak. Alhamdulillah hari ini yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qurbi adkhilni wa sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi wa jali min ladunka sultanan nasir. Melalui pertimbangan yang matang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang telah kita sepakati dan kita putuskan pagi ini. Kenapa Partai Amanat Nasional mengambil keputusan ini, saudara? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Sekali lagi saya gembira karena Caimin kelihatan wajahnya berbina-bina. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan. Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Muhammad Hatta memastikan pihaknya bakal independen mengusut laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Diketahui, laporan itu dilaporkan oleh kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya, yang ada di ATAR. Kita bersifat independen dalam artian, siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam poetik, tertera dalam tupoksinya etik di ATAR, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan, kata Hatta di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dalam laporan ini, ada kartu kader partai dari Trikarya, unsur Soksi, MKGR, Kosgoro membawa laporan dengan sejumlah bahan tentang dugaan pelanggaran dari Airlangga Hartarto. Tentu Dewan Etik seperti kantor polisi, menerima semua laporan, kita akan lihat dan kaji, sejauh mana kebenarannya, jelasnya. Namun, kata dia, ia mengharapkan semua kader melihat posisi Partai Golkar yang saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, menghadapi pemilu, menghadapi percapresan yang memerlukan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta, agar andai kata ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ketua Umum itu tidak dibawa ke ruang publik. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas tertentu, kita Dewan Etik tidak ada keberpihakan kemana-mana dan kita menjaga juga nahkoda partai untuk tidak nantinya sebelum sampai ke tujuan, perahu ini karam di tengah jalan, maka kita harus jaga itu, jelasnya. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai, jika memang ada dua alat bukti paling tidak, untuk tidak akan kita akan kaji di dalamnya, sambungnya. Sebelumnya, kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar melaporkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Adapun laporan ini didaftarkan langsung oleh Koordinator Kelompok Pemerkasa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Lawrence Siburian. Dalam hal ini,
Airlangga Hartarto dilaporkan dalam pelanggaran berat atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART Partai Golkar. Airlangga pun diminta untuk dijatuhkan sanksi etik. Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dilakukan, kata Lawrence. Dijelaskan Lawrence, pelanggaran yang dilakukan itu adalah Rapimnas Partai Golkar memutuskan Airlangga menjadi calon presiden RI dari Partai Golkar pada pemilu 2024 pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Jadi Pak Airlangga itu hanya satu yaitu diputuskan menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusannya Rapimnas, tetapi malah mendukung Capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto, jelasnya. Rokok lagi. Rokok. Bagus nih kayaknya. Orang tak bisa ini. Bisa bukan siapa yang menahan kita. Ada yang 800 pakai YouTube semua gitu kayak gitu. Mas yang 2.000 berapa? Mana juga? Yang 800. Dari mana? Ada listrik semua. Ini di saya? Di. Oh, pakein bapaknya? Iya. Pak, izin Pak. Udah nyala ya? Aman sih Pak. Yang itu kacamata. Ya. Nah ini orang. Gue nggak tahu apa nama namanya, nanti apa kalau nama dan jabatan gitu ya. Selamat siang. Pak Loren. Pak Ajuan Pak. Ajuan lagi. Ajuan ya. Cukup? Cukup Pak. Ya. Ya. Jadi kami bisa dengar ya? Nah, kami dari tim pemerakarsa penggerak Kebangkitan Partai Golkar baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar Pak Hatta bahwa Pak Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Airlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi Pak Airlangga itu hanya satu, yaitu diputuskan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas, tapi malah mendukung Capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya. Persoalan dia mendukung dan melakukan koalisi tidak kami permasalahkan sama sekali. Yang kami persoalkan Pak Airlangga yang mengambil sikap seperti itu. Oleh karena itu kami anggap langkah tindakan yang dia tempuh tersebut adalah langkah pribadi, personal, tidak ada kaitan dan urusannya dengan Partai Golkar.
Kenapa? Karena tidak pernah dia pertanggungjawabkan hasil Rapimnas yang mencalonkan dia untuk menjadi calon presiden, bahwa dia tidak laksanakan. Harusnya dia harus pertanggungjawabkan dulu di Rapimnas. Jadi karena keputusan Rapimnas, dia pertanggungjawabkan di Rapimnas, kemudian kita robah di sana. Mau mendukung siapa, mau berkoalisi kepada siapa. Tapi dia tidak lakukan. Sehingga langkah yang dia tempuh ini adalah langkah pribadi. Tidak ada kaitan dengan Partai Golkar. Kalaupun dia tanda tangan segala macam itu, tidak ada urusan, tidak ada kaitan. Jadi dia harus pertanggungjawabkan dulu dia punya sikap dan langkah. Dan dia juga, saya kira yang paling penting adalah pelanggaran berat terhadap konstitusi. Kalau dia katakan bahwa dia lakukan itu berdasarkan hasil keputusan Rakernas tanggal 23 Juni yang lalu, itu juga sebuah penyalahgunaan wewenang. Ya, karena menurut pasal 39 ayat 5A Anggaran Dasar Partai Golkar, Rakernas itu fungsinya adalah menyusun atau mengevaluasi program kerja hasil Munas, tidak mengambil keputusan politik. Keputusan politik itu hanya diambil oleh Munas, Munaslup, dan atau Rapimnas, itu saja. Jadi itu yang kami laporkan, dan kesempatan ini kami minta untuk Dewan Etik memproses, dan kebetulan Ketua Dewan Etik mungkin sudah sih. Ketua Dewan Etik sudah ada, bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana selanjutnya laporan kami tersebut, dia proses secepat-cepatnya. Kami minta dalam tempo 7 hari, dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan Saudara Erlangga, dan karena rekomendasi memberhentikan, maka jalan selanjutnya apabila dia telah diberhentikan yaitu melakukan musyawarah nasional luar biasa. Terima kasih. Apa yang bisa dibantu? Iyalah. Hasil dari pertemuan tadi Pak, ada ini posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangan yang ada di ADART. Memang kita bersifat independen kepartian. Siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam PO etik, tertera di dalam tupoksinya etik di ADART, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan. Dalam kaitan itu, ada kader-kader partai dari Nikarya, unsur Soksi, unsur PGR, unsur Kuskuru, punya NPAG, membawa laporan jumlah bahan tentang dugaan adanya pelanggaran etik dari Ketua Umum. Tentu Dewan Etik seperti kayak kantor polisi kan menerima semua laporan. Kita akan lihat dan kaji sejauh mana kebenarannya. Namun kita berharap bahwa kader partai melihat posisi partai saat ini sedang mendalam menghadapi pesta besar demokrasi, hadapi pemilu, hadapi pencapresan, yang mengenai suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta agar ada kemungkinan untuk tidak menjawab kritik. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas. Kita Dewan Etik tidak akan ada keberpihakan kemana-mana. Kita menjaga juga nakoda partai untuk menjaga nantinya sebelum sampai ke tujuan perahu ini bisa karam di tengah jalan. Jadi kita harus jaga itu. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai jika memang ada dua alat bukti paling tidak untuk kita akan kaji. Ya, itu kira-kira pertanyaan. Kalau ada publik menilai bahwa di internal Partai Golkar terjadi konflik, saya kira kalau konflik internal partai itu hampir semua partai yang punya konflik. Ya kan? Makin besar partai itu, makin demokratis dia, maka tentu akan ada perbedaan-perbedaan di dalam. Saya kira itu hal yang wajar saja. Ya.
Pak, ini kan tadi Bapak juga bilang ini menjelang pesta besar demokrasi pemilu 2024. Apakah internal Golkar juga tidak khawatir mengenai elektabilitas kalau ada konflik-konflik begini di publik, Pak? Khawatir nggak mengenai suara dukungan masyarakat? Tentu saja kita khawatir, ya kan? Bahwa kepanjangan tangan kita untuk mengurus desa, mengurus kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, seluruhnya saat ini siaga bekerja, berjalan bergerak. Namun jika di atas ini ada hal-hal yang masih anggap prinsip tidak terpecahkan, itu harus pecahkan, jangan memberikan beban akhirnya kepada stakeholder prajurit kita yang ada di lapangan. Nah, ini harus selesai. Kita tentu berharap agar elektabilitas partai itu dapat bisa terjaga. Kami yakin, kami tidak akan melakukan hanya survei, tetapi kenyataannya Golkar sebagai partai yang tertua, pakai kapal induk, dia sudah menjadikan partai menjadi Gerindra, menjadi Nasdem, Demokrat, Hanura, tapi kapal induk ini kan masih tetap ada. Dan kita berharap nanti prajurit-prajurit yang tadi berpencaran itu akan kembali lagi ke partai. Dan itu jika memang ini marwah partai, marwah ketua umum itu dapat dijaga dengan baik. Dan kalau ada masalah, itu Dewan Revisi akan mencoba mengklarifikasikan. Kita akan klarifikasikan indikator yang ada di itu. Jadi kita akan proses latihan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, cukup jelas ya. Dan pengaduan diminta 7 hari sudah ada jawaban. Kita nggak terikat, kita tidak mau ada deadline yang diberikan ke Dewan. Ya, diminta 2 hari saja. Pak, nanti kita akan jelas. Pak, kalau misalnya Pak Erlangga terbukti melakukan kesalahan, kira-kira sanksi apa yang diberikan dari Dewan Etik Golkar? PO Etik itu sudah mengatur. Ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Ini tidak berlaku kepada, ini berlaku pada siapapun, termasuk pada diri saya. Kalau memang itu, kalau menurut saya memimpin Dewan Etik saat ini, kita lihat saja tupoksinya ada di ADART. Jadi kita tidak mengandai-andai. Yang jelas bahwa kita tidak mau persoalan yang ada di internal partai ini menyebar seolah-olah ada sesuatu yang kejadian yang tidak benar. Tetapi bahwa tentu saja buat apa Dewan Etik didirikan? Kalau upaya membuat Golkar menjadi Golkar bersih, Golkar yang berkualitas, kemudian kader-kader partai yang dapat dipertanggungjawabkan, ada generasi ke depan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kira itu. Jadi ini clear ya. Jadi saya juga agak sedikit surprise mengajak wartawan ini, ya supaya jelas bahwa kita tidak menutup-nutupi ada organisasi sebagai kader-kader partai senior, siapapun yang membawa persoalan dengan 2 alat bukti akan kita terima. Saya kira sekarang. Jadi alat bukti yang diserahkan apa aja, Pak? Ada, tentu kami nggak bisa membawa. Karena itu kan sebagai bagian dari pulah kita kan. Artinya ada. Nanti kita akan coba klarifikasikan juga dengan ketua umum. Gitu, kan? Tadi disebut Pak Erlangga tadi melakukan pelanggaran berat. Ya, orang kalau menuduh kan boleh-boleh saja. Rasanya kan kita lihat kenyataannya. Gitu. Ya, jadi kita tidak bisa berandai-andai terhadap materi-materi mereka yang membuat laporan. Kita membuka diri, tidak boleh kita menutup diri jika ada memang kader partai atau warga kader partai, apalagi itu senior partai yang mewakili jumlah besar yang mau menyampaikan keluhannya tentang sesuatu ini, kita terbuka saja. Selama ini yang bisa kita damaikan, kita bisa kasih pengertian, kita nasihati, tidak sampai kita melakukan upaya untuk sidang pelanggaran etik, sehingga kita harus merekomendasikan. Nah, kalau rekomendasi Dewan Etik tidak ditindaklanjuti oleh DPP juga, DPP salah. Karena itu kan sudah merupakan klarifikasi dari masa lembaga yang diamanatkan oleh Munas. Ya, paham ya? Oke, udah cukup ya? Jumat nih? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa
semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patuh, itu seolah ingat ke kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan, dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan. Kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Gerindra, sekaligus insya Allah Presiden 2024. Amin. Ya, saya banggakan sahabat saya, sahabat senior, bersama-sama alumni IPM, Pak Erlangga Hartarto. Ini yang penting sama-sama UGM dengan Pak Jokowi, itu yang penting. Pak Erlangga sahabat dekat sekaligus senior, menteri yang saya banggakan, saya cintai, saudara saya, sudah berpuluh tahun bersaudara, berdiskusi, baru kali ini berkoalisi. Sahabat saya Pak Zulkifli Hasan. Moga-moga koalisi ini membawa kemajuan Indonesia lebih cepat di masa yang akan datang. Dulu waktu kecil, Muhammadiyah dan NU itu musuhannya minta ampun. Waktu kecil. Waktu saya dewasa, mulai ada diskusi tentang jumlah rakaat dalam melaksanakan tarawih. Berdiskusi sampai tengah malam, ujungnya dua-duanya tidak pernah tarawih. Moga-moga koalisi ini membawa kemajuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang. Teman-teman dari seluruh partai yang saya muliakan, tentu tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan kecuali selamat datang, ahlan wa sahlan,
bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Pak Prabowo punya dua hal, satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang panjang. Insya Allah ini wujud dari kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih beradab dan maju. Tentu sebagai biasa kayak rumah tangga itu kalau ada saudara baru itu deg-degan. Deg-degan itu happy sama saya, happy, sangat bahagia. Tentu ini menjadikan kekuatan kita semakin baik. Moga-moga kebahagiaan ini campur deg-degan ini akan terus berjalan sampai akhir zaman. Amin. Tidak ada gangguan apapun. Kalau ada perbedaan pandangan diselesaikan dengan musyawarah sebaik-baiknya. Terima kasih bersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan penandatanganan kerjasama politik antara Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Hai, di sini apa gimana? Stay di sini apa mau duduk? Doorstop. Hah? Doorstop. Doorstop kan? Dimohon rekan-rekan media dari tempatnya masing-masing. Bisa pakai. Pak, kasih tunjuk, Pak. Kerjasama partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Bang, yang pakai baju. Bang, yang pakai baju, Bang. Nunduk, Bang. Bang. Bang, ya. Oke. Siap. Terima kasih kepada Bapak pimpinan partai. Selanjutnya kami mohon. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya kepada Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami sekaligus penyerahan dukungan dari Partai Amanat Nasional. Untuk itu kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan dipersilakan. Kependekan pelanggaran di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang saya hormati, Gus Muhaimin Iskandar, sahabat saya lihat Gus Muhaimin senyum gembira, kami sangat gembira. Pak Erlangga, kami hari-hari berdiskusi Pak. Alhamdulillah hari ini yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik.
dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qurbi adkhilni wa sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi wa jalli min ladunka sultanan nasir. Melalui pertimbangan yang matang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang telah kita sepakati dan kita putuskan pagi ini. Kenapa Partai Amanat Nasional mengambil keputusan itu, saudara? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Sekali lagi saya gembira karena Caimin kelihatan wajahnya berbina-bina. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan. Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohamad Hatta memastikan pihaknya bakal independen mengusut laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Diketahui, laporan itu dilaporkan oleh kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya, yang ada di ATART. Kita bersifat independen dalam artian, siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam poetik, tertera dalam tupoksinya etik di ATART, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan, kata Hatta di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dalam laporan ini, ada kartu kader partai dari Trikarya, unsur Soksi, MKGR, Kosgoro membawa laporan dengan sejumlah bahan tentang dugaan pelanggaran dari Airlangga Hartarto. Tentu Dewan Etik seperti kantor polisi, menerima semua laporan, kita akan lihat dan kaji, sejauh mana kebenarannya, jelasnya. Namun, kata dia, ia mengharapkan semua kader melihat posisi Partai Golkar yang saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, menghadapi pemilu, menghadapi percapresan yang memerlukan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta, agar andai kata ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan ketua umum itu tidak dibawa ke ruang publik. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas tertentu, kita Dewan Etik tidak ada keberpihakan kemana-mana dan kita menjaga juga nahkoda partai untuk tidak nantinya sebelum sampai ke tujuan, perahu ini karam di tengah jalan, maka kita harus jaga itu, jelasnya. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai, jika memang ada dua alat bukti paling tidak, untuk tidak kita akan kaji di dalamnya, sambungnya. Sebelumnya, kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar melaporkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Adapun laporan ini didaftarkan langsung oleh Koordinator Kelompok Pemerkasa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Lawrence Siburian. Dalam hal ini, Airlangga Hartarto dilaporkan dalam pelanggaran berat atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART Partai Golkar. Airlangga pun diminta untuk dijatuhkan sanksi etik. Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dilakukan, kata Lawrence. Dijelaskan Lawrence,
Pelanggaran yang dilakukan itu adalah Rapimnas Partai Golkar memutuskan Airlangga menjadi calon presiden RI dari Partai Golkar pada pemilu 2024 pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Jadi Pak Airlangga itu hanya satu, yaitu diputuskan menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusannya Rapimnas, tetapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto, jelasnya. Rokok ya dia. Rokok Iya, jadi dia rokok lagi. rokok. Ini bagus nih kayaknya. Orang tak bisa ini. Bisa dia datang. Dia bukan satu yang banyak kita. Ada yang 800 pakai YouTube semua itu kayak itu. Kelas yang 2 berapa? Mana ya? Yang 800. Ada noise reduction-nya. Ada. Ini bisa ya? Di. Oh, pakein bapaknya? Iya. Pak izin Pak. Udah nyala ya? Aman sih Pak. Yang itu kacamata. Ya. Nah ini orang. Gua nggak tahu apa nama kampusnya, nanti apa kalau nama dan jabatan gitu ya. Selamat siang Pak Loren. Pak Ajuan Pak. Ajuan lagi. Ajuan ya. Cukup? Cukup Pak. Ya. Ya. Jadi kami bisa dengar ya? Bisa. Kami dari tim pemerakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar Pak Hatta bahwa Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Airlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi Pak Airlangga itu hanya satu, yaitu diputuskan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas, tapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya. Persoalan dia mendukung dan melakukan koalisi tidak kami permasalahkan sama sekali. Yang kami persoalkan Pak Airlangga yang mengambil sikap seperti itu. Oleh karena itu kami anggap langkah tindakan yang dia tempuh tersebut adalah langkah pribadi, personal, tidak ada kaitan dan urusannya dengan Partai Golkar. Mengapa? Karena tidak pernah dia pertanggungjawabkan hasil Rapimnas yang mencalonkan dia untuk menjadi calon presiden, bahwa dia tidak laksanakan. Harusnya dia harus pertanggungjawabkan dulu di Rapimnas. Jadi karena keputusan Rapimnas, dia pertanggungjawabkan di Rapimnas, kemudian kita robah di sana. Mau mendukung siapa, mau berkoalisi kepada siapa. Tapi dia tidak lakukan. Sehingga langkah yang dia tempuh ini adalah langkah
pribadi, tidak ada kaitan dengan Partai Golkar. Kalaupun dia tanda tangan segala macam itu tidak ada urusan, tidak ada kaitan. Jadi dia harus bertanggungjawabkan dulu dia punya sikap dan langkah. Dan dia juga, saya kira yang paling penting adalah pelanggaran berat terhadap konstitusi. Kalau dia katakan bahwa dia lakukan itu berdasarkan hasil keputusan Rakernas tanggal 23 Juni yang lalu, itu juga sebuah penyalahgunaan wewenang. Ya, karena menurut pasal 39 ayat 5A Anggaran Dasar Partai Golkar, Rakernas itu fungsinya adalah menyusun atau mengevaluasi program kerja hasil Munas, tidak mengambil keputusan politik. Keputusan politik itu hanya diambil oleh Munas, Munaslup, dan atau Rapimnas, itu saja. Jadi itu yang kami laporkan, dan kesempatan ini kami minta untuk Dewan Etik memproses ini, dan kebetulan Ketua Dewan Etik mungkin sudah ada sih. Ketua Dewan Etik sudah ada, bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana selanjutnya laporan kami tersebut untuk dia proses secepat-cepatnya. Kami minta dalam tempo 7 hari, dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan Saudara Erlangga, dan karena rekomendasi memberhentikan, maka jalan selanjutnya apabila dia telah diberhentikan yaitu melakukan musyawarah nasional luar biasa. Terima kasih. Apa yang bisa dibantu? Iyalah. Hasil dari pertemuan tadi Pak, ada Ini posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya yang ada di ADART. Cuma kita bersifat independen, parsial. Siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam PO etik, tertera di dalam tupoksinya etik di ADART, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan. Dalam kaitan itu, ada kader-kader partai dari Nikarya, unsur Soksi, unsur MPGR, unsur Guru, punya NPAG, membawa laporan jumlah bahan tentang dugaan adanya pelanggaran etik dari Ketua Umum. Tentu Dewan Etik seperti kayak kantor polisi akan menerima semua laporan. Kita akan lihat dan kaji sejauh mana kebenarannya. Namun kita berharap bahwa kader partai melihat posisi partai saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, hadapi pemilu, hadapi pencapresan yang ada suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta agar andainya tak ada pasal ada kemungkinan untuk tidak dibawa ke partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas untuk kita Dewan Etik tidak akan ada keberpihakan kemana-mana, kita menjaga juga nakoda partai untuk menjaga nantinya sebelum sampai ke tujuan perahu ini bisa karam di tengah jalan. Jadi kita harus jaga itu. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai jika memang ada dua alat bukti paling tidak untuk kita akan kaji. Ya, jadi kira-kira pertanyaan. Kalau ada publik menilai bahwa di internal Partai Golkar terjadi krisis secara konflik, saya kira kalau konflik di internal partai itu hampir semua partai yang punya konflik. Ya kan? Makin besar partai itu, makin demokratis dia, maka tentu akan ada perbedaan-perbedaan di dalam. Saya kira itu hal yang wajar sih. Ya. Pak, ini kan tadi Bapak juga bilang ini menjelang pesta besar demokrasi pemilu 2024. Apakah internal Golkar juga tidak khawatir mengenai elektabilitas kalau ada konflik-konflik ini di publik, Pak? Khawatir nggak mengenai suara dukungan masyarakat? Tentu saja kita khawatir, ya kan? Bahwa kepanjangan tangan kita untuk mengurus desa, mengurus kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, seluruhnya saat ini siaga bekerja
berjalan bergerak. Namun jika di atas ini ada hal-hal yang dianggap prinsip tidak terpecahkan, itu harus pecahkan, jangan memberikan beban akhirnya kepada stakeholder prajurit kita yang ada di lapangan. Nah, ini harus selesai. Kita perlu berharap agar elektabilitas partai itu dapat bisa terjaga. Kami yakin, kami tidak akan melakukan hal seperti, tetapi kenyataannya Golkar sebagai partai yang tertua, pakai kapal induk, dia sudah menjadikan partai menjadi Gerindra, menjadi Nasdem, Demokrat, Hanura, tapi kapal induk ini kan masih tetap ada. Dan kita berharap nanti prajurit-prajurit yang tadi berpencara itu akan kembali lagi ke kapal induk. Dan itu jika memang ini maruah partai, maruah ketua umum itu dapat dijaga dengan baik. Dan kalau ada masalah, itu Dewan Revisi akan mencoba mengklarifikasikan. Kita akan klarifikasikan indikator yang ada di dalam. Jadi kita akan proses dalam artian sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, cukup jelas ya. Dan pengaduan diminta 7 hari sudah ada jawaban. Kita nggak terikat, kita tidak mau ada deadline yang diberikan ke Dewan. Ya, diminta 2 hari. Pak, kita akan jelas. Pak, kalau misalnya Pak Erlangga terbukti melakukan kesalahan, kira-kira sanksi apa yang diberikan dari Dewan Etik Golkar? Dewan Etik itu sudah mengatur. Ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Ini tidak berlaku kepada, ini berlaku pada siapapun, termasuk pada diri saya. Kalau memang itu, kalau menurut saya mungkin Dewan Etik saat ini. Kita lihat saja tupoksinya ada di ADART. Jadi kita tidak mengandai-andai. Yang jelas bahwa kita tidak mau persoalan yang ada di internal partai ini menyebar seolah-olah ada sesuatu yang kejadian yang tidak benar. Tapi bahwa tentu saja buat apa Dewan Etik didirikan? Kalau upaya membuat Golkar menjadi Golkar bersih, Golkar yang berkualitas, kemudian kader-kader partai yang dapat dipertanggungjawabkan, ada generasi ke depan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kira itu. Jadi ini clear ya. Jadi saya juga agak sedikit surprise kalau pajak wartawan ini, ya supaya jelas bahwa kita tidak menutup-nutupi ada organisasi sebagai apa namanya kader-kader partai senior, siapapun yang membawa persoalan dengan 2 alat bukti harus kita terima. Saya kira sekarang. Jadi alat bukti yang diserahkan apa aja Pak? Ada, tapi kami nggak bisa membawa. Karena itu kan sebagai bagian dari pulah kita kan. Artinya ada, nanti kita akan coba klarifikasikan juga dengan ketua umum. Gitu, kan? Tadi disebut Pak Erlangga kami melakukan pelanggaran berat. Ya, orang kalau menuduh kan boleh-boleh saja. Kasarnya kan kita lihat kenyataannya. Gitu. Ya, jadi tidak bisa berandai-andai terhadap materi-materi mereka yang membuat apa. Kita membuka diri, tidak boleh kita menutup diri jika ada memang kader partai atau warga kader partai, apalagi itu senior partai mewakili jumlah besar yang mau menyampaikan keluhannya tentang sesuatu yang kita terbuka saja. Selama ini yang bisa kita damaikan, kita bisa kasih pengertian, kita nasihati, tidak sampai kita melakukan upaya untuk sidang pelanggaran etik, sehingga kita harus merekomendasikan. Kan kalau rekomendasi Dewan Etik tidak ditindaklanjuti oleh DPP juga, DPP salah. Nah, itu sudah merupakan klarifikasi dari masa lembaga yang diamanatkan oleh Munas. Ya, paham ya? Oke, udah cukup ya? Ya, mau Jumat nih? Iya, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak
agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patuh, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra-putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan, kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Gerindra, sekaligus insya Allah Presiden 2024. Amin. Ya, saya banggakan sahabat saya, sahabat senior, bersama-sama alumni ITM, Pak Erlangga Hartarto. Ini yang penting sama-sama UGM dengan Pak Jokowi, itu yang penting. Pak Erlangga sahabat dekat sekaligus senior, menteri yang saya banggakan, saya cintai, saudara saya, sudah berpuluh tahun bersaudara, berdiskusi, baru kali ini berkoalisi. Sahabat saya Pak Zulkifli Hasan, moga-moga koalisi ini membawa kemajuan Indonesia lebih cepat di masa yang akan datang. Dulu waktu kecil, Muhammadiyah dan NU itu musuhannya minta ampun. Waktu kecil. Waktu saya dewasa, mulai ada diskusi tentang jumlah rakaat dalam melaksanakan tarawih. Berdiskusi sampai tengah malam, ujungnya dua-duanya tidak pernah tarawih. Moga-moga koalisi ini membawa kemajuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang. Teman-teman dari seluruh partai yang saya muliakan, tentu tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan kecuali selamat datang, ahlan wa sahlan, bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Pak Prabowo punya dua hal, satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang panjang. Insya Allah ini wujud dari kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih beradab dan maju. Tentu sebagai biasa kayak rumah tangga itu, kalau ada saudara baru itu deg-degan. Deg-degan itu happy sama saya, happy, sangat bahagia. Tentu ini menjadikan
kekuatan kita semakin baik. Moga-moga kebahagiaan ini campur ketegangan ini akan terus berjalan sampai akhir zaman. Amin. Tidak ada gangguan apapun. Kalau ada perbedaan pandangan diselesaikan dengan musyawarah sebaik-baiknya. Terima kasih atas bersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan penandatanganan kerjasama politik antara Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Hai, di sini apa gimana? Stay di sini apa mau gitu? Doorstop. Hah? Doorstop. Doorstop kan? Tanda tangan. Rekan-rekan media dari tempatnya masing-masing. Bisa pakai. Pak, kasih tunjuk, Pak. Kerjasama partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Bang, yang pakai baju. Bang, yang pakai baju, Bang. Nunduk, Bang. Bang. Bang, ya. Oke. Siap, terima kasih kepada Bapak pimpinan partai. Selanjutnya kami mohon. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya kepada Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami sekaligus penyerahan dukungan dari Partai Amanat Nasional. Untuk itu kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan dipersilakan. Pendekan pelanggaran tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang saya hormati, Gus Muhaimin Iskandar, sahabat saya lihat Gus Muhaimin senyum gembira, kami sangat gembira. Pak Erlangga, kami hari-hari berdiskusi Pak. Alhamdulillah hari ini yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepadanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qurbi adkhilni wa sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi wajali minalika sultanan kasir. Melalui pertimbangan yang matang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto.
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita sepakati dan kita putuskan pagi ini. Kenapa Partai Amanat Nasional mengambil keputusan ini, saudara? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhyiddin Iskandar. Sekali lagi saya gembira karena Caimin kelihatan wajahnya berbinar-binar. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan. Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Muhammad Hatta memastikan pihaknya bakal independen mengusut laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Diketahui, laporan itu dilaporkan oleh kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya, yang ada di ATAR. Kita bersifat independen dalam artian, siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam poetik, tertera dalam tupoksinya etik di ATAR, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan, kata Hatta di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dalam laporan ini, ada kartu kader partai dari Trikarya, unsur Soksi, MKGR, Kosgoro membawa laporan dengan sejumlah bahan tentang dugaan pelanggaran dari Airlangga Hartarto. Tentu Dewan Etik seperti kantor polisi, menerima semua laporan, kita akan lihat dan kaji, sejauh mana kebenarannya, jelasnya. Namun, kata dia, ia mengharapkan semua kader melihat posisi Partai Golkar yang saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, menghadapi pemilu, menghadapi percapresan yang memerlukan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta, agar andai kata ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ketua Umum itu tidak dibawa ke ruang publik. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas tertentu, kita Dewan Etik tidak ada keberpihakan kemana-mana dan kita menjaga juga nahkoda partai untuk tidak nantinya sebelum sampai ke tujuan, perahu ini karam di tengah jalan, maka kita harus jaga itu, jelasnya. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai. Jika memang ada dua alat bukti paling tidak, untuk tidak akan kita akan kaji di dalamnya, sambungnya. Sebelumnya, kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar melaporkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Adapun laporan ini didaftarkan langsung oleh Koordinator Kelompok Pemerkasa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Lawrence Siburian. Dalam hal ini, Airlangga Hartarto dilaporkan dalam pelanggaran berat atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART Partai Golkar. Airlangga pun diminta untuk dijatuhkan sanksi etik. Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dilakukan, kata Lawrence. Dijelaskan Lawrence, pelanggaran yang dilakukan itu adalah Rapimnas Partai Golkar memutuskan Airlangga menjadi calon presiden RI dari Partai Golkar pada pemilu 2024 pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Jadi Pak Airlangga itu hanya satu yaitu diputuskan menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusannya Rapimnas, tetapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto, jelasnya. Rokok lagi. Rokok lagi. Rokok. Bagus nih kayaknya.
bukan satu yang kita ada yang 800 pakai YouTube semua gitu kayak itu Purnamas yang 2 triliun berapa? Mana juga yang 400 maksudnya dari mana? Ada nice semua ada. Ini di saya? Di oh pakein bapaknya? Iya Pak izin Pak. Udah nyala ya? Aman sih Pak. Yang itu kacamata ya. Nah ini orang gue nggak punya apa nama namanya nanti bilang Pak kalau nama dan jabatan gitu ya. Selamat siang. Ya, Pak Loren. Pak Ajuan, Pak. Ajuan lagi. Ajuan ya. Cukup? Cukup, Pak. Ya. Ya. Jadi kami bisa dengar ya? Bisa. Kami dari tim pemerakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar Pak Hatta bahwa Pak Erlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Erlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi Pak Erlangga itu hanya satu, yaitu diputuskan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas, tapi malah mendukung capres presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya. Persoalan dia mendukung dan melakukan koalisi tidak kami permasalahkan sama sekali. Yang kami persoalkan Pak Erlangga yang mengambil sikap seperti itu. Oleh karena itu kami anggap langkah tindakan yang dia tempuh tersebut adalah langkah pribadi, personal, tidak ada kaitan dan urusannya dengan Partai Golkar. Mengapa? Karena tidak pernah dia pertanggungjawabkan hasil Rapimnas yang mencalonkan dia untuk menjadi calon presiden, bahwa dia tidak laksanakan. Harusnya dia harus pertanggungjawabkan dulu di Rapimnas. Jadi karena keputusan Rapimnas, dia pertanggungjawabkan di Rapimnas, kemudian kita robah di sana. Mau mendukung siapa, mau berkoalisi kepada siapa. Tapi dia tidak lakukan. Sehingga langkah yang dia tempuh ini adalah langkah pribadi. Tidak ada kaitan dengan Partai Golkar. Kalaupun dia tanda tangan segala macam itu, tidak ada urusan, tidak ada kaitan. Jadi dia harus pertanggungjawabkan dulu dia punya sikap dan langkah. Dan dia juga, saya kira yang paling penting adalah pelanggaran berat terhadap konstitusi. Kalau dia katakan bahwa dia lakukan itu berdasarkan hasil keputusan Rakernas tanggal 23 Juni yang lalu, itu juga sebuah penyalahgunaan wewenang. Ya, karena menurut pasal 39 ayat 5A anggaran dasar Partai Golkar, Rakernas itu fungsinya adalah menyusun atau mengevaluasi program kerja hasil Munas, tidak mengambil keputusan politik. Keputusan politik itu
hanya diambil oleh Munas, Munaslup, dan atau Rapimnas, itu saja. Jadi itu yang kami laporkan, dan kesempatan ini kami minta untuk Dewan Etik memproses, dan kebetulan Ketua Dewan Etik mungkin sudah ada sih. Ketua Dewan Etik sudah ada, bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana selanjutnya laporan kami tersebut untuk dia proses secepat-cepatnya. Kami minta dalam tempo 7 hari, dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan Saudara Erlangga, dan karena rekomendasi memberhentikan, maka jalan selanjutnya apabila dia telah diberhentikan yaitu melakukan musyawarah nasional luar biasa. Terima kasih. Apa yang bisa dibantu? Iyalah. Hasil dari pertemuan tadi Pak, ada ini posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya yang ada di ADART. Memang kita bersifat independen dalam artian siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam PO etik, tertera di dalam tupoksinya etik di ADART, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan. Dalam kaitan itu, ada kader-kader partai dari Nikarya, unsur Soksi, unsur MPDR, unsur Kuskuro, punya NPAG, membawa laporan jumlah bahan tentang dugaan adanya pelanggaran etik dari Ketua Umum. Tentu Dewan Etik seperti kayak kantor polisi kan menerima semua laporan. Kita akan lihat dan kaji sejauh mana kebenarannya. Namun kita berharap bahwa kader partai melihat posisi partai saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, hadapi pemilu, hadapi pencalonan yang menggunakan suasana kompak. Dalam konteks itu kita agar ada pasal ada kemungkinan untuk tidak dibawa keluar. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas itu. Kita Dewan Etik tidak akan ada keberpihakan kemana-mana, kita menjaga juga nakoda partai untuk menjaga lanjutnya sebelum sampai ke tujuan perahu ini bisa karam di tengah jalan. Jadi kita harus jaga itu. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai jika memang ada 2 alat bukti paling tidak untuk kita akan kaji. Ya, itu kira-kira pertanyaan. Kalau ada publik menilai bahwa di internal Partai Golkar terjadi konflik secara konflik, saya kira kalau konflik internal partai itu hampir semua partai yang punya konflik. Ya kan? Makin besar partai itu, makin demokratis dia, maka tentu akan ada perbedaan-perbedaan di dalam. Saya kira itu hal yang wajar saja. Ya. Pak, ini kan tadi Bapak juga bilang ini menjelang pesta besar demokrasi pemilu 2024. Apakah internal Golkar juga tidak khawatir mengenai elektabilitas kalau ada konflik-konflik seperti ini di publik, Pak? Khawatir nggak mengenai suara dukungan masyarakat? Tentu saja kita khawatir, ya kan? Bahwa kepanjangan tangan kita untuk mengurus desa, mengurus kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, seluruhnya saat ini siaga bekerja. Berjalan bergerak. Namun jika di atas ini ada hal-hal yang masih ada prinsip tidak terpecahkan, itu harus dipecahkan, jangan memberikan beban akhirnya kepada nakoda-nakoda prajurit kita yang ada di lapangan. Nah, ini harus selesai. Kita berharap agar elektabilitas partai itu dapat bisa terjaga. Kami yakin kami tidak akan mendapatkan hasil survei, tetapi kenyataannya Golkar sebagai partai yang tertua, pakai kapal induk, dia sudah menjadikan partai menjadi Gerindra, menjadi Nasdem, Demokrat, Hanura, tapi kapal induk ini kan masih tetap ada. Dan kita berharap nanti prajurit-prajurit yang tadi berpencaran itu akan kembali lagi ke kapal induk. Dan itu jika memang ini marwah partai, marwah ketua umum itu dapat dijaga dengan baik. Jika ada masalah,
tentu Dewan Etik di sini akan mencoba mengklarifikasikan. Kita akan klarifikasikan indikator yang ada di itu. Jadi kita akan proses dalam artian sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, cukup jelas ya. Jadi pengaduan diminta 7 hari sudah ada jawaban. Kita nggak terikat, kita tidak mau ada deadline yang diberikan ke Dewan. Ya, diminta 2 hari saja. Pak, nanti kita akan jelas. Pak, kalau misalnya Pak Erlangga terbukti melakukan kesalahan, kira-kira sanksi apa yang diberikan dari Dewan Etik Golkar? Dewan Etik itu sudah mengatur. Ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Ini tidak berlaku kepada, ini berlaku pada siapapun, termasuk pada diri saya. Kalau memang itu, kalau menurut saya memimpin Dewan Etik saat ini. Kita lihat saja tupoksinya ada di ADART. Jadi kita tidak mengandai-andai. Yang jelas bahwa kita tidak mau persoalan yang ada di internal partai ini menyebar seolah-olah ada sesuatu yang kejadian yang tidak benar. Tetapi bahwa tentu saja buat apa Dewan Etik didirikan kalau upaya membuat Golkar menjadi Golkar bersih, Golkar yang berkualitas, kemudian kader-kader partai yang dapat dipertanggungjawabkan, ada generasi ke depan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini clear ya. Jadi saya juga agak sedikit surprise kalau banyak wartawan ini, ya supaya jelas bahwa kita tidak menutup-nutupi ada organisasi sebagai kader-kader partai senior, siapapun yang membawa persoalan dengan 2 alat bukti harus kita terima. Saya kira sekarang. Jadi alat bukti yang diserahkan apa aja Pak? Ada, tapi kami nggak bisa membawa. Karena itu kan sebagai bagian dari pulahta kita kan. Artinya ada. Nanti kita akan coba klarifikasikan juga dengan ketua umum. Gitu, kan? Tadi disebut Pak Erlangga tadi melakukan pelanggaran berat. Ya, orang kalau menuduh kan boleh-boleh saja. Rasanya kan kita lihat kenyataannya. Gitu. Ya, jadi tidak bisa berandai-andai terhadap materi-materi mereka yang membuat apa. Kita membuka diri, tidak boleh kita menutup diri jika ada memang kader partai atau warga kader partai, apalagi itu senior partai yang mewakili jumlah besar yang mau menyampaikan keluhannya tentang sesuatu ini, kita terbuka saja. Selama ini yang bisa kita damaikan, kita bisa kasih pengertian, kita nasihati, tidak sampai kita melakukan upaya untuk sidang pelanggaran etik sehingga kita harus merekomendasikan. Nah, kalau rekomendasi Dewan Etik tidak ditindaklanjuti oleh DPP juga, DPP salah. Nah, itu kan sudah merupakan klarifikasi dari masa lembaga yang diamanatkan oleh mudah. Ya, paham ya? Oke, udah cukup ya? Mau Jumat nih? Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patung, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti
putra putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan, kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Gerindra, sekaligus insya Allah Presiden 2024. Amin. Ya, saya banggakan sahabat saya, sahabat senior, bersama-sama alumni IPM, Pak Erlangga Hartarto. Ini yang penting sama-sama UGM dengan Pak Jokowi, itu yang penting. Pak Erlangga sahabat dekat sekaligus senior, menteri yang saya banggakan, saya cintai, saudara saya, sudah berpuluh tahun bersaudara, berdiskusi, baru kali ini berkoalisi. Sahabat saya Pak Zulkifli Hasan, moga-moga koalisi ini membawa kemajuan Indonesia lebih cepat di masa yang akan datang. Dulu waktu kecil, Muhammadiyah dan NU itu musuhannya minta ampun. Waktu kecil. Waktu saya dewasa, mulai ada diskusi tentang jumlah rakaat dalam melaksanakan tarawih. Berdiskusi sampai tengah malam, ujungnya dua-duanya tidak pernah tarawih. Moga-moga koalisi ini membawa kemajuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang. Teman-teman dari seluruh partai yang saya muliakan, tentu tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan kecuali selamat datang, ahlan wa sahlan, bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Pak Prabowo punya 2 hal, satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang panjang. Insya Allah ini wujud dari kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih beradab dan maju. Tentu sebagai biasa kayak rumah tangga itu, kalau ada saudara baru itu deg-degan. Deg-degan itu happy sama saya, happy, sangat bahagia. Tentu ini menjadikan kekuatan kita semakin baik. Moga-moga kebahagiaan ini campur deg-degan ini akan terus berjalan sampai akhir zaman. Amin. Tidak ada gangguan apapun. Kalau ada perbedaan pandangan diselesaikan dengan musyawarah sebaik-baiknya. Terima kasih bersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan penandatanganan kerjasama politik antara Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Hai, di sini apa gimana? Stay di sini apa mau gitu? Doorstop. Hah? Doorstop. Doorstop kan? Tanda Mohon tangan. rekan-rekan media dari tempatnya masing-masing.
bisa pakai. Pak, kasih tunjuk, Pak. Kerjasama partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Bang, yang pakai baju. Bang, yang pakai baju, Bang. Nunduk, Bang. Bang. Bang, ya. Oke. Siap. Terima kasih kepada Bapak pimpinan partai. Selanjutnya kami mohon. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya kepada Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami sekaligus penyerahan dukungan dari Partai Amanat Nasional. Untuk itu kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan dipersilakan. Kependekan Bapak Erlangga tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang saya hormati, Gus Muhaimin Iskandar, sahabat saya lihat Gus Muhaimin senyum gembira, kami sangat gembira. Pak Erlangga, kami hari-hari berdiskusi Pak. Alhamdulillah hari ini yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qurbi adkhilni wa sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi wajali minka sultanan nasir. Melalui pertimbangan yang matang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita sepakati dan kita putuskan pagi ini. Kenapa Partai Amanat Nasional mengambil keputusan itu, saudara? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Sekali lagi saya gembira karena Caimin kelihatan wajahnya berbina-bina. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan. Ketua Dewan Etik Partai Golkar,
Muhammad Hatta memastikan pihaknya bakal independen mengusut laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Diketahui, laporan itu dilaporkan oleh kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya, yang ada di ATART. Kita bersifat independen dalam artian, siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam poetik, tertera dalam tupoksinya etik di ATART, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan, kata Hatta di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dalam laporan ini, ada kartu kader partai dari Trikarya, unsur Soksi, MKGR, Kosgoro membawa laporan dengan sejumlah bahan tentang dugaan pelanggaran dari Airlangga Hartarto. Tentu Dewan Etik seperti kantor polisi, menerima semua laporan, kita akan lihat dan kaji, sejauh mana kebenarannya, jelasnya. Namun, kata dia, ia mengharapkan semua kader melihat posisi Partai Golkar yang saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, menghadapi pemilu, menghadapi percapresan yang memerlukan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta, agar andai kata ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ketua Umum itu tidak dibawa ke ruang publik. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas tertentu, kita Dewan Etik tidak ada keberpihakan kemana-mana dan kita menjaga juga nahkoda partai untuk tidak nantinya sebelum sampai ke tujuan, perahu ini karam di tengah jalan, maka kita harus jaga itu, jelasnya. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai, jika memang ada dua alat bukti paling tidak, untuk tidak kita akan kaji di dalamnya, sambungnya. Sebelumnya, kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar melaporkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Adapun laporan ini didaftarkan langsung oleh Koordinator Kelompok Pemerkasa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Lawrence Siburian. Dalam hal ini, Airlangga Hartarto dilaporkan dalam pelanggaran berat atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART Partai Golkar. Airlangga pun diminta untuk dijatuhkan sanksi etik. Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dilakukan, kata Lawrence. Dijelaskan Lawrence, pelanggaran yang dilakukan itu adalah Rapimnas Partai Golkar memutuskan Airlangga menjadi calon presiden RI dari Partai Golkar pada pemilu 2024 pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Jadi Pak Airlangga itu hanya satu yaitu diputuskan menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusannya Rapimnas, tetapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto, jelasnya. Rokok lagi. Rokok lagi. Rokok. Bagus nih kayaknya. Orang tak bisa ini. Bisa dia datang. Dia bukan siapa yang menahan. Pakai YouTube semua pakai itu. Mas yang 2 juga. Mana juga? Yang saya dari mana? Ada listrik semua. Ini di saya. Di. Oh. Pakein bapaknya? Iya. Pak izin Pak. Udah nyala ya? Aman sih Pak. Yang itu kacamata. Ya. Nah ini orang. Gue nggak apa nama namanya, nanti apa nama dan jabatan gitu ya.
Selamat siang. Siang, Pak Loren. Pak Ajuan, Pak. Aju lagi. Ajuan ya. Cukup? Cukup, Pak. Ya. Ya. Jadi kami bisa dengar ya? Nah, kami dari tim pemerakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Pak Hatta, bahwa Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Erlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi Pak Erlangga itu hanya satu, yaitu diputuskan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas, tapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya. Persoalan dia mendukung dan melakukan koalisi tidak kami permasalahkan sama sekali. Yang kami persoalkan Pak Erlangga yang mengambil sikap seperti itu. Oleh karena itu kami anggap langkah tindakan yang dia tempuh tersebut adalah langkah pribadi, personal, tidak ada kaitan dan urusannya dengan Partai Golkar. Mengapa? Karena tidak pernah dia bertanggungjawabkan hasil Rapimnas yang mencalonkan dia untuk menjadi calon presiden, bahwa dia tidak laksanakan. Harusnya dia harus bertanggungjawabkan dulu di Rapimnas. Jadi karena keputusan Rapimnas, dia bertanggungjawabkan di Rapimnas, kemudian kita robah di sana. Mau mendukung siapa, mau berkoalisi kepada siapa. Tapi dia tidak lakukan. Sehingga langkah yang dia tempuh ini adalah langkah pribadi. Tidak ada kaitan dengan Partai Golkar. Kalaupun dia tanda tangan segala macam itu, tidak ada urusan, tidak ada kaitan. Jadi dia harus bertanggungjawabkan dulu dia punya sikap dan langkah. Dan dia juga, saya kira yang paling penting adalah pelanggaran berat terhadap konstitusi. Kalau dia katakan bahwa dia lakukan itu berdasarkan hasil keputusan Rakernas tanggal 23 Juni yang lalu, itu juga sebuah penyalahgunaan wewenang. Ya, karena menurut pasal 39 ayat 5A anggaran dasar Partai Golkar, Rakernas itu fungsinya adalah menyusun atau mengevaluasi program kerja hasil Munas, tidak mengambil keputusan politik. Keputusan politik itu hanya diambil oleh Munas, Munaslup, dan atau Rapimnas, itu saja. Jadi itu yang kami laporkan, dan kesempatan ini kami minta untuk Dewan Etik memproses ini, dan kebetulan Ketua Dewan Etik mungkin sudah ada sih. Ketua Dewan Etik sudah ada, bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana selanjutnya laporan kami tersebut untuk dia proses secepat-cepatnya. Kami minta dalam tempo 7 hari, dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan Saudara Erlangga, dan karena rekomendasi memberhentikan, maka jalan selanjutnya apabila dia telah diberhentikan yaitu melakukan musyawarah nasional luar biasa. Terima kasih.
Apa yang bisa dibantu? Iyalah. Hasil dari pertemuan tadi Pak ada Ini posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya yang ada di ADART. Memang kita bersifat independen partai. Siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam PO etik, tertera di dalam tupoksinya etik di ADART, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan. Dalam kaitan itu, ada kader-kader partai dari Nikarya, unsur Soksi, unsur MPDR, unsur Guru, punya NPAG, membawa laporan jumlah bahan tentang dugaan adanya pelanggaran etik dari Ketua Umum. Tentu Dewan Etik seperti kantor polisi kan menerima semua laporan. Kita akan lihat dan kaji sejauh mana kebenarannya. Namun kita berharap bahwa kader partai melihat posisi partai saat ini sedang mendalam menghadapi pesta besar demokrasi, hadapi pemilu, hadapi pencapresan, yang ada suasana kompak. Dalam konteks itu kita agar kata ada pasal ada kemungkinan untuk tidak dibawa oleh partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas untuk kita Dewan Etik tidak akan ada keberpihakan kemana-mana. Kita menjaga juga nakoda partai untuk menjaga nantinya sebelum sampai ke tujuan perahu ini bisa karam di tengah jalan. Jadi kita harus jaga itu. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai jika memang ada dua alat bukti paling tidak untuk kita akan kaji. Ya, itu kira-kira pertanyaan. Kalau ada publik menilai bahwa di internal Partai Golkar terjadi konflik, saya kira kalau konflik di internal partai itu hampir semua partai yang punya konflik. Ya kan? Makin besar partai itu, makin demokratis dia, maka tentu akan ada perbedaan-perbedaan di dalam. Saya kira itu hal yang wajar saja. Ya. Pak, ini kan tadi Bapak juga bilang ini menjelang pesta besar demokrasi pemilu 2024. Apakah internal Golkar juga tidak khawatir mengenai elektabilitas kalau ada konflik-konflik seperti ini di publik, Pak? Khawatir nggak mengenai suara dukungan masyarakat? Tentu saja kita khawatir, ya kan? Bahwa kepanjangan tangan kita untuk mengurus desa, mengurus kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, seluruhnya saat ini siaga bekerja. Berjalan bergerak. Namun jika di atas ini ada hal-hal yang mesti anggap prinsip tidak terpecahkan, itu harus pecahkan, jangan memberikan beban akhirnya kepada stakeholder prajurit kita yang ada di lapangan. Nah, ini harus selesai. Kita tentu berharap agar elektabilitas partai itu dapat bisa terjaga. Kami yakin kami tidak akan bisa pecahan survei, tetapi kenyataannya Golkar sebagai partai yang tertua, pakai kapal induk, dia sudah menjadikan partai menjadi Gerindra, menjadi Nasdem, Demokrat, Hanura, tapi kapal induk ini kan masih tetap ada. Dan kita berharap nanti prajurit-prajurit yang tadi berpencaran itu akan kembali lagi ke kapal induk. Dan itu jika memang ini marwah partai, marwah ketua umum itu dapat dijaga dengan baik. Jadi kalau ada masalah, itu Dewan Etik di sini akan mencoba mengklarifikasikan. Kita akan klarifikasikan indikator yang ada di Golkar. Jadi kita akan proses dalam artian sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, cukup jelas ya. Dan pengaduan diminta 7 hari sudah ada jawaban. Kita nggak terikat, kita tidak mau ada deadline yang diberikan ke Dewan Etik. Ya, minta 2 hari saja. Kita akan jelaskan. Pak, kalau misalnya Pak Erlangga terbukti melakukan kesalahan, kira-kira sanksi apa yang diberikan dari Dewan Etik Golkar? PO Etik itu sudah mengatur. Ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Ini tidak berlaku kepada, ini berlaku pada siapapun. Termasuk pada diri saya. Kalau memang itu, kalau saya memimpin Dewan Etik saat ini. Kita lihat saja tupoksinya yang ada di ADART. Jadi kita tidak mengandai-andai. Yang jelas bahwa
kita tidak mau persoalan yang ada di internal partai ini menyebar seolah-olah ada sesuatu yang kejadian yang tidak benar. Tapi bahwa tentu saja buat apa Dewan Etik didirikan kalau upaya membuat Golkar menjadi Golkar bersih, Golkar yang berkualitas, kemudian kader-kader partai yang dapat dipertanggungjawabkan, ada generasi ke depan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kira itu. Jadi ini clear ya. Jadi saya juga agak sedikit surprise mengajak wartawan ini, ya supaya jelas bahwa kita tidak menutup-nutupi ada organisasi sebagai kader-kader partai senior, siapapun yang membawa persoalan dengan dua alat bukti harus kita terima. Saya kira sekarang jadi alat bukti yang diserahkan apa aja Pak? Ada, tapi kami nggak bisa membawa. Karena itu kan sebagai bagian dari puahta kita kan. Artinya ada, nanti kita akan coba klarifikasikan juga dengan ketua umum. Gitu, kan? Tadi disebut Pak Erlangga tadi melakukan pelanggaran berat. Ya, orang kalau menuduh kan boleh-boleh saja. Nah, kan kita lihat kenyataannya. Gitu. Ya, jadi tidak bisa berandai-andai terhadap materi-materi mereka yang membuat apa. Kita membuka diri, tidak boleh kita menutup diri jika ada memang kader partai atau warga kader partai, apalagi itu senior partai yang mewakili jumlah besar yang mau menyampaikan keluhannya tentang sesuatu yang kita terbuka saja. Selama ini yang bisa kita damaikan, kita dikasih pengertian, kita nasihati, tidak sampai kita melakukan upaya untuk sidang pelanggaran etik sehingga kita harus merekomendasikan. Nah, kalau rekomendasi Dewan Etik tidak ditindaklanjuti oleh DPP juga, DPP salah. Nah, itu sudah merupakan klarifikasi dari masa lembaga yang diamanatkan oleh Munas. Ya, paham ya? Oke, udah cukup ya? Jumat nih? Iya, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patung, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan, dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik
ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan, kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Gerindra, sekaligus insya Allah Presiden 2024. Amin. Yang saya banggakan sahabat saya, sahabat senior, bersama-sama alumni IPM, Pak Erlangga Hartarto. Ini yang penting sama-sama UGM dengan Pak Jokowi itu yang penting. Pak Erlangga sahabat dekat sekaligus senior, menteri. Yang saya banggakan, saya cintai, saudara saya, sudah berpuluh tahun bersaudara, berdiskusi, baru kali ini berkoalisi. Sahabat saya Pak Zulkifli Hasan. Semoga koalisi ini membawa kemajuan Indonesia lebih cepat di masa yang akan datang. Dulu waktu kecil, Muhammadiyah dan NU itu musuhannya minta ampun. Waktu kecil. Waktu saya dewasa, mulai ada diskusi tentang jumlah rakaat dalam melaksanakan tarawih. Berdiskusi sampai tengah malam, ujungnya dua-duanya tidak pernah tarawih. Moga-moga koalisi ini membawa kemajuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang. Teman-teman dari seluruh partai yang saya muliakan, tentu tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan kecuali selamat datang, ahlan wa sahlan, bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Pak Prabowo punya dua hal, satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang panjang. Insya Allah ini wujud dari kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih beradab dan maju. Tentu sebagai biasa kayak rumah tangga itu, kalau ada saudara baru itu deg-degan. Deg-degan itu happy sama saya, happy, sangat bahagia. Tentu ini menjadikan kekuatan kita semakin baik. Moga-moga kebahagiaan ini dicampur deg-degan ini akan terus berjalan sampai akhir zaman. Amin. Tidak ada gangguan apapun. Kalau ada perbedaan pandangan diselesaikan dengan musyawarah sebaik-baiknya. Terima kasih atas bersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan penandatanganan kerjasama politik antara Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Hai, di sini apa gimana? Stay di sini apa mau gitu? Doorstop. Hah? Doorstop. Doorstop kan? Dimohon rekan-rekan media dari tempatnya masing-masing. Kan dia bisa pakai. Pak, kasih tunjuk, Pak.
kerjasama partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Bang, yang pakai baju. Bang, yang pakai baju, Bang. Nunduk, Bang. Bang. Bang, ya. Oke. Siap, terima kasih kepada Bapak pimpinan partai. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya kepada Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami sekaligus penyerahan dukungan dari Partai Amanat Nasional. Untuk itu kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan dipersilakan. Kependekan Bapak Erlangga tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang saya hormati, Gus Muhaimin Iskandar, sahabat saya lihat Gus Muhaimin senyum gembira, kami sangat gembira. Pak Erlangga, kami hari-hari berdiskusi Pak. Alhamdulillah hari ini yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepadanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qurbi adkhilni wa sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi wajali min ladunka sultanan kasir. Melalui pertimbangan yang matang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi apa yang telah kita sepakati dan kita putuskan pagi ini. Kenapa Partai Amanat Nasional mengambil keputusan itu, saudara? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Sekali lagi saya gembira karena Caimin kelihatan wajahnya berbina-bina. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan. Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Muhammad Hatta memastikan pihaknya bakal independen mengusut laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Diketahui, laporan itu dilaporkan oleh kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya, yang ada di ATAR. Kita bersifat independen dalam artian, siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam poetik, tertera dalam tupoksinya etik di ATAR, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan, kata Hatta di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dalam laporan ini, ada kartu kader partai dari Trikarya, unsur Soksi, MKGR, Kosgoro membawa laporan dengan sejumlah bahan tentang dugaan pelanggaran dari Airlangga Hartarto.
Tentu Dewan Etik seperti kantor polisi, menerima semua laporan, kita akan lihat dan kaji, sejauh mana kebenarannya, jelasnya. Namun, kata dia, ia mengharapkan semua kader melihat posisi Partai Golkar yang saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, menghadapi pemilu, menghadapi percapresan yang memerlukan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta, agar andai kata ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan ketua umum itu tidak dibawa ke ruang publik. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas tertentu, kita Dewan Etik tidak ada keberpihakan kemana-mana dan kita menjaga juga nahkoda partai untuk tidak nantinya sebelum sampai ke tujuan, perahu ini karam di tengah jalan, maka kita harus jaga itu, jelasnya. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai, jika memang ada dua alat bukti paling tidak, untuk tidak kita akan kaji di dalamnya, sambungnya. Sebelumnya, kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar melaporkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Adapun laporan ini didaftarkan langsung oleh Koordinator Kelompok Pemerkasa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Lawrence Siburian. Dalam hal ini, Airlangga Hartarto dilaporkan dalam pelanggaran berat atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART Partai Golkar. Airlangga pun diminta untuk dijatuhkan sanksi etik. Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dilakukan, kata Lawrence. Dijelaskan Lawrence, pelanggaran yang dilakukan itu adalah Rapimnas Partai Golkar memutuskan Airlangga menjadi calon presiden RI dari Partai Golkar pada pemilu 2024 pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Jadi Pak Airlangga itu hanya satu yaitu diputuskan menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusannya Rapimnas, tetapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Jelasnya. Rokok ya, rokok lagi. Rokok. Bagus nih kayaknya. Orang tak bisa ini. Bisa sendiri ke atas. Oke, bukan suatu yang banyak. Ada yang 800 pakai YouTube semua itu kayak itu. Kelas yang 2 juga. Mana juga? Yang 400. Maksudnya dari mana? Ada noise semua. Ini bisa ya? Nih. Oh, pakein bapaknya? Iya. Pak izin Pak. Udah nyala ya? Aman sih Pak. Yang itu kacamata. Ya. Nah ini orang. Gue nggak apa nama namanya, nanti apa? Cuma nama dan jabatan gitu ya. Selamat siang. Ya, Pak Loren. Pak, ajuan Pak. Ajuan lagi. Ajuan ya. Cukup? Cukup Pak. Ya. Ya. Jadi kami bisa dengar ya? Bisa. Kami dari tim pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar Pak Hatta bahwa Pak Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi
atas pelanggaran terberat yang dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Erlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi Pak Erlangga itu hanya satu, yaitu diputuskan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas, tapi malah mendukung capres presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya. Persoalan dia mendukung dan melakukan koalisi tidak kami permasalahkan sama sekali. Yang kami persoalkan Pak Erlangga yang mengambil sikap seperti itu. Oleh karena itu kami anggap langkah tindakan yang dia tempuh tersebut adalah langkah pribadi, personal, tidak ada kaitan dan urusannya dengan Partai Golkar. Mengapa? Karena tidak pernah dia pertanggungjawabkan hasil Rapimnas yang mencalonkan dia untuk menjadi calon presiden, bahwa dia tidak laksanakan. Harusnya dia harus pertanggungjawabkan dulu di Rapimnas. Jadi karena keputusan Rapimnas, dia pertanggungjawabkan di Rapimnas, kemudian kita robah di sana. Mau mendukung siapa, mau berkoalisi kepada siapa. Tapi dia tidak lakukan. Sehingga langkah yang dia tempuh ini adalah langkah pribadi. Tidak ada kaitan dengan Partai Golkar. Kalaupun dia tanda tangan segala macam itu, tidak ada urusan, tidak ada kaitan. Jadi dia harus bertanggungjawabkan dulu dia punya sikap dan langkah. Dan dia juga, saya kira yang paling penting adalah pelanggaran berat terhadap konstitusi. Kalau dia katakan bahwa dia lakukan itu berdasarkan hasil keputusan Rakernas tanggal 23 Juni yang lalu, itu juga sebuah penyalahgunaan wewenang. Ya, karena menurut pasal 39 ayat 5A Anggaran Dasar Partai Golkar, Rakernas itu fungsinya adalah menyusun atau mengevaluasi program kerja hasil Munas, tidak mengambil keputusan politik. Keputusan politik itu hanya diambil oleh Munas, Munaslup, dan atau Rapimnas, itu saja. Jadi itu yang kami laporkan, dan kesempatan ini kami minta untuk Dewan Etik memproses, dan kebetulan Ketua Dewan Etik mungkin sudah ada sih. Ketua Dewan Etik sudah ada, bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana selanjutnya laporan kami tersebut untuk dia proses secepat-cepatnya. Kami minta dalam tempo 7 hari, dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan Saudara Erlangga, dan karena rekomendasi memberhentikan, maka jalan selanjutnya apabila dia telah diberhentikan yaitu melakukan musyawarah nasional luar biasa. Terima kasih. Apa yang bisa dibantu? Iyalah. Hasil dari pertemuan tadi Pak, ada ini posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya yang ada di ADART. Memang kita bersifat independen, dalam artian siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam PO etik, tertera di dalam tupoksinya etik di ADART, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan. Dalam kaitan itu, ada kader-kader partai dari Dikarya, unsur Soksi, unsur MPDR, unsur Guru, punya NPAG, membawa laporan jumlah bahan tentang dugaan adanya pelanggaran etik dari Ketua Umum. Tentu Dewan Etik seperti kayak kantor polisi kan menerima semua laporan. Kita akan lihat dan kaji.
sejauh mana kebenarannya. Namun kita berharap bahwa kader partai melihat posisi partai saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, hadapi pemilu, hadapi pencapresan yang akan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta agar andai kata ada masalah, ada kemungkinan itu tidak dibawa oleh partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas untuk kita di politik tidak akan ada keberpihakan kemana-mana. Kita menjaga juga nakoda partai untuk kita nantinya sebelum sampai ke tujuan perahu ini bisa karam di tengah jalan. Jadi kita harus jaga itu. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai jika memang ada dua alat bukti paling tidak untuk kita akan kaji. Ya, itu kira-kira pertanyaan. Pak, kalau ada publik menilai bahwa di internal Partai Golkar terjadi konflik, saya kira kalau konflik di internal partai itu hampir semua partai yang punya konflik. Ya kan? Makin besar partai itu, makin demokratis dia, maka tentu akan ada perbedaan-perbedaan di dalam. Saya kira itu hal yang wajar saja. Ya. Pak, ini kan tadi Bapak juga bilang ini menjelang pesta besar demokrasi pemilu 2024. Apakah internal Golkar juga tidak khawatir mengenai elektabilitas kalau ada konflik-konflik seperti ini di publik, Pak? Khawatir nggak mengenai suara dukungan masyarakat? Tentu saja kita khawatir, ya kan? Bahwa kepanjangan tangan kita untuk mengurus desa, mengurus kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, seluruhnya saat ini siaga bekerja, berjalan bergerak. Namun jika di atas ini ada hal-hal yang mesti ada prinsip tidak terpecahkan, itu harus dipecahkan, jangan memberikan beban akhirnya kepada nakoda-nakoda prajurit politik kita yang ada di lapangan. Nah, ini harus selesai. Kita berharap agar elektabilitas partai itu dapat bisa terjaga. Kami yakin, kami tidak akan melakukan survei, tetapi kenyataannya Golkar sebagai partai yang tertua, pakai kapal induk, dia sudah menjadikan partai menjadi Gerindra, menjadi Nasdem, Demokrat, Hanura, tapi kapal induk ini kan masih tetap ada. Dan kita berharap nanti prajurit-prajurit yang tadi berpencaran itu akan kembali lagi ke kapal induk. Dan itu jika memang ini marwah partai, marwah ketua umum itu dapat dijaga dengan baik. Jadi kalau ada masalah, itu Dewan Revisi akan mencoba mengklarifikasikan. Kita akan klarifikasikan indikator yang ada di Dewan. Jadi kita akan proses dalam artian sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, cukup jelas ya. Dan pengaduan diminta 7 hari sudah ada jawaban. Kita nggak terikat, kita tidak mau ada deadline yang diberikan ke Dewan. Ya, diminta 2 hari. Kita akan jelaskan. Pak, kalau misalnya Pak Erlangga terbukti melakukan kesalahan, kira-kira sanksi apa yang diberikan dari Dewan Etik Golkar? Dewan Etik itu sudah mengatur ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Ini tidak berlaku kepada, ini berlaku pada siapapun, termasuk pada diri saya. Kalau memang itu, kalau saya memimpin Dewan Etik saat ini, kita lihat saja tupoksinya ada di ADART. Jadi kita tidak mengandai-andai. Yang jelas bahwa kita tidak mau persoalan yang ada di internal partai ini menyebar seolah-olah ada sesuatu yang kejadian yang tidak benar. Tetapi bahwa tentu saja buat apa Dewan Etik didirikan kalau upaya membuat Golkar menjadi Golkar bersih, Golkar yang berkualitas, kemudian kader-kader partai yang dapat dipertanggungjawabkan, ada generasi ke depan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini clear ya. Jadi saya juga agak sedikit surprise banyak wartawan ini, ya, supaya jelas bahwa kita tidak menutup-nutupi ada organisasi sebagai ada partai senior, siapapun yang membawa persoalan dengan 2 alat bukti harus kita. Saya kira secara jadi alat bukti yang diserahkan apa aja, Pak? Ada, tapi kami nggak bisa membawa. Nah, itu kan sebagai bagian dari pulahta kita kan. Artinya ada. Nanti kita akan coba klarifikasikan juga dengan ketua umum. Gitu, kan? Tadi disebut Pak Erlangga tadi melakukan pelanggaran berat. Ya, orang kalau menuduh kan boleh-boleh saja.
Nah, kan kita lihat kenyataannya. Gitu. Ya, jadi tidak bisa berandai-andai terhadap materi-materi mereka yang membuat apa. Kita membuka diri, tidak boleh kita menutup diri jika ada memang kader partai atau warga kader partai, apalagi itu senior partai mewakili juga besar yang menyampaikan keluhannya tentang sesuatu yang kita terbuka saja. Selama ini yang bisa kita damaikan, kita bisa kasih pengertian, kita nasihati, tidak sampai kita melakukan upaya untuk sidang pelanggaran etik, sehingga kita harus merekomendasikan. Kan kalau rekomendasi Dewan Etik tidak ditindaklanjuti oleh DPP juga, DPP salah. Nah, kita sudah merupakan klarifikasi dari masa lembaga yang diamanatkan oleh Muda. Ya, paham ya? Oke, udah cukup ya? Mau Jumat nih? Iya, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patuh, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra-putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan, dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan, kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Gerindra, sekaligus insya Allah Presiden 2024. Amin. Yang saya banggakan, sahabat saya, sahabat senior,
bersama-sama alumni IPM, Pak Erlangga Hartarto. Ini yang penting sama-sama UGM dengan Pak Jokowi itu yang penting. Pak Erlangga sahabat dekat sekaligus senior, menteri yang saya banggakan, saya cintai, saudara saya sudah berpuluh-puluh tahun bersaudara, berdiskusi, baru kali ini berkoalisi. Sahabat saya Pak Zulkifli Hasan, moga-moga koalisi ini membawa kemajuan Indonesia lebih cepat di masa yang akan datang. Dulu waktu kecil, Muhammadiyah dan NU itu musuhannya minta ampun. Waktu kecil. Waktu saya dewasa, mulai ada diskusi tentang jumlah rakaat dalam melaksanakan tarawih. Berdiskusi sampai tengah malam, ujungnya dua-duanya tidak pernah tarawih. Moga-moga koalisi ini membawa kemajuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang. Teman-teman dari seluruh partai yang saya muliakan, tentu tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan kecuali selamat datang, ahlan wa sahlan, bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Pak Prabowo punya dua hal, satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang panjang. Insya Allah ini wujud dari kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih beradab dan maju. Tentu sebagai biasa kayak rumah tangga itu kalau ada saudara baru itu deg-degan. Deg-degan itu happy sama sekali, happy, sangat bahagia. Tentu ini menjadikan kekuatan kita semakin baik. Moga-moga kebahagiaan ini campur deg-degan ini akan terus berjalan sampai akhir zaman. Amin. Tidak ada gangguan apapun. Kalau ada perbedaan pandangan diselesaikan dengan musyawarah sebaik-baiknya. Terima kasih bersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan penandatanganan kerjasama politik antara Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Hai, di sini apa gimana? Stay di sini apa mau gitu? Doorstop. Hah? Doorstop. Doorstop kan? Tanda tangan. Rekan-rekan media dari tempatnya masing-masing. Kan dia bisa pakai atau Pak, kasih tunjuk, Pak. Kerjasama partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Bang, yang pakai baju. Bang, yang pakai baju, Bang. Nunduk, Bang. Bang. Bang, ya. Oke. Siap. Terima kasih kepada Bapak pimpinan partai. Selanjutnya kami mohon
Iya. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Ketua Dewan Pembina, Infonya Ketua Umum bakal Partai jadi Gerakan koalisi Indonesia namanya. Raya kepada Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami sekaligus penyerahan dukungan dari Partai Amanat Nasional. Untuk itu kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan dipersilakan. Kependekan Bapak pelanggaran tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang saya hormati, Gus Muhaimin Iskandar, sahabat saya lihat Gus Muhaimin senyum gembira, kami sangat gembira. Pak Erlangga, kami hari-hari berdiskusi Pak. Alhamdulillah hari ini yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepadanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi adkhilni wa sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Melalui pertimbangan yang matang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang telah kita sepakati dan kita putuskan pagi ini. Kenapa Partai Amanat Nasional mengambil keputusan ini, saudara? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Sekali lagi saya gembira karena Caimin kelihatan wajahnya berbina-bina. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan. Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Muhammad Hatta memastikan pihaknya bakal independen mengusut laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Diketahui, laporan itu dilaporkan oleh kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya, yang ada di ATAR. Kita bersifat independen dalam artian, siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam poetik, tertera dalam tupoksinya etik di ATAR, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan, kata Hatta di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dalam laporan ini, ada kartu kader partai dari Trikarya, unsur Soksi, MKGR, Kosgoro membawa laporan dengan sejumlah bahan tentang dugaan pelanggaran dari Airlangga Hartarto. Tentu Dewan Etik seperti kantor polisi, menerima semua laporan, kita akan lihat dan kaji, sejauh mana kebenarannya, jelasnya. Namun, kata dia, ia mengharapkan semua kader melihat posisi Partai Golkar yang saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, menghadapi pemilu, menghadapi percapresan yang memerlukan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta, agar andai kata ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan ketua umum itu tidak dibawa ke ruang publik. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas tertentu, kita Dewan Etik tidak ada keberpihakan kemana-mana dan kita menjaga juga nahkoda partai untuk tidak nantinya sebelum sampai ke tujuan, perahu ini karam di tengah jalan, maka kita harus jaga itu, jelasnya.
Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai, jika memang ada 2 alat bukti paling tidak, untuk tidak akan kita akan kaji di dalamnya, sambungnya. Sebelumnya, kelompok pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar melaporkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Dewan Etik Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, siang. Adapun laporan ini didaftarkan langsung oleh Koordinator Kelompok Pemerkasa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Lawrence Siburian. Dalam hal ini, Airlangga Hartarto dilaporkan dalam pelanggaran berat atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART Partai Golkar. Airlangga pun diminta untuk dijatuhkan sanksi etik. Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dilakukan, kata Lawrence. Dijelaskan Lawrence, pelanggaran yang dilakukan itu adalah Rapimnas Partai Golkar memutuskan Airlangga menjadi calon presiden RI dari Partai Golkar pada pemilu 2024 pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Jadi Pak Airlangga itu hanya satu yaitu diputuskan menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusannya Rapimnas, tetapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Jelasnya. Rokok lagi. Rokok lagi. Rokok. Bagus nih kayaknya. Orang tak bisa ini. Bisa sendiri datang. Dia bukan siapa yang menahan kita. Ada yang 800 pakai YouTube semua gitu kayak itu. Mas yang 200 berapa? Mana dia? Yang 400. Maksudnya dari mana? Ada nasi semua. Ini di saya. Di. Oh, pakein bapaknya. Iya. Pak izin Pak. Udah nyala ya? Aman sih Pak. Yang itu kacamata. Ya. Nah ini orang ini. Gue nggak tahu apa nama-namanya, nanti apa nama dan jabatan gitu ya. Selamat siang. Ya, Pak Loren. Pak, ajuan Pak. Ajuan lagi. Ajuan ya. Cukup? Cukup Pak. Ya. Ya. Jadi kami bisa dengar ya? Bisa. Kami dari tim pemerkasa penggerak kebangkitan Partai Golkar baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar Pak Hatta bahwa Pak Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Airlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi Pak Airlangga itu hanya satu, yaitu diputuskan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas
tapi malah mendukung capres presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya. Persoalan dia mendukung dan melakukan koalisi tidak kami permasalahkan sama sekali. Yang kami persoalkan